Tidak, itu adiknya, keponakanku yang lain, Jiang Yichen berkata perlahan. Oh, sepertinya aku pernah mendengar Xiao Sui mengatakan itu. Dia bilang saudara perempuannya akan menikahi seseorang yang tidak dia sukai. Xiao yang ingat dan teringat bahwa Jiang Sangsui telah menyebutkan ini ketika mereka membahas tentang waralaba hari itu. Ya, Jiang Yichen mengerutkan kening, jelas merasa sedikit tidak nyaman tentang masalah ini. Mengingat situasi keluargamu, seharusnya tidak seserius itu. Xiao yang berkata sambil tersenyum, memang bukan itu masalahnya. Jiang Yichen mengacungkan jempol pada Xiao Yang dan dia juga berpikir begitu. Setelah melihat Xiao Yang, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Katakan yang sebenarnya padaku, Xiao Yang, apakah kamu punya pacar? Jiang Yichen tiba-tiba bertanya. Tidak. Xiao Yang menggelengkan kepalanya. Orang yang paling mungkin menjadi pacarnya sekarang hanyalah Lin Qiwei. Belum lalu apakah kamu menyukai Xiao Sui? Jiang Yichen menatap Xiao Yang dan bertanya. Tentu saja tidak, kata Xiao Yang dengan tegas. Belum lagi saya sama sekali tidak punya ide, bahkan jika saya punya, tentu saja saya tidak bisa mengakuinya. Ini adalah paman Jiang Sangsui. Itu bagus, sudut mulut Jiang Yichen sedikit terangkat. Apa kau tahu siapa tunangan keponakanku? Siapa? Jantung Xiao Yang tiba-tiba melonjak. Fang Jingyang, kata Jiang Yichen tiba-tiba, itu benar-benar bodoh, sungguh. Tunggu, kau akan segera menikah dengan keluarga Fang, kenapa kau membantuku seperti ini? Xiao Yang tiba-tiba berkata. Membantumu sama dengan membantumu, pernikahan adalah pernikahan, tapi aku tidak pernah menyukai si idiot Fang Jingyang itu. Jiang Yichen menggelengkan kepalanya. Aku punya ide, ide apa? Xiao Yang menatap Jiang Yichen. Oh, apa kau berselingkuh dari Fang Jingyang? Tidak, kau mencuri wanita dari Fang Jingyang. Bagaimana, apakah kau tertarik? Paman keempat, apakah ada orang sepertimu yang akan menipu keponakanmu seperti ini? Xiao Yang berkata, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bisakah ini disebut lubang? Aku ingin menariknya keluar dari lubang api. Jiang Yichen berkata tanpa daya. Sudahlah, lagi pula, lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada menghancurkan pernikahan. Lagi pula, aku bahkan tidak tahu seperti apa keponakan. Xiao Yang melambaikan tangannya dan menolak secara langsung. Apa menurutmu keponakanku akan berpenampilan buruk karena gen keluarga Jiang kita? Bukan begitu, Xiao Yang menggelengkan kepalanya. Itu adik kandung Jiang Sangsui. Lihatlah Jiang Yichen, penampilan keluarga ini dapat digambarkan sangat menakjubkan. Tapi aku bahkan tidak mengenalnya. Xiao Yang tidak tahu, tidak masalah, pergi saja ke forum kampus sekolah bisnis dan lihat-lihat. Anda dapat menemukannya dengan mencari postingan manapun. Namanya Jiang Yan, tapi dia adalah Mayor Jiang dari sekolah bisnis. Bahkan Xiao Sui hanya bisa dipanggil Mayor Jiang. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yang tercengang. Kamu, apa yang kamu katakan? Jiang Xiao Yang menatap kata-katanya menjadi tidak jelas. Jiang Yichen menambahkan kata ini. Jiang Yanis, Jiang Yan, Xiao Yang tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat dan meraih bahu Jiang Yichen dan menggoyangkannya. Mengapa kamu begitu bersemangat? Jiang Yichen mendorong tangan Xiao Yang menjauh. Aku kehilangan ketenanganku, Xiao Yang tersenyum dan menghela napas panjang. Tapi di dalam hatiku sudah ada ombak besar, paman keempat. Dia tiba-tiba menjadi serius. Ada apa? Aku janji padamu, aku akan memberikan Fang Jingyang pada. Tidak, aku akan mencuri wanita itu dari Fang Jingyang. Hah, bukankah kamu bilang bahwa kamu lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada merusak sebuah pernikahan? Jiang Yichen melirik Xiao Yang, benar. Jadi, kamu masih setuju? Karena Jiang Yanxie adalah milikku. Xiao Yang mengepalkan tinjunya dan suaranya menjadi berat. Bab 120 Raksasa. Orang-orang wapa, maksudmu? Jiang Yichen berdiri di sana dengan kaget, tidak mengerti maksud Xiao Yang sama sekali. Xiao Yang tersenyum dan berkata, paman keempat, kau tidak perlu khawatir tentang itu, lindungi Jiang Yan. Jika kaki babi Fang Jingyang mengambil keuntungan darinya, aku akan memotong tangannya. Setelah mendengar suara ini, Jiang Yichen menjadi lebih bingung. Namun, kata-kata Xiao Yang sama seperti yang dia pikirkan dalam hatinya. Jika Fang Jingyang ingin memanfaatkannya, apalagi Xiao Yang, dia sendiri mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk mengambil tindakan. Apa rencanamu? Tidak ada rencana. Xiao Yang menghela napas panjang dan sedikit mengernyit. Sejujurnya, aku sedikit bersemangat ketika mendengar nama Jiang Yan. Selama periode ini, dia masih merasa sedikit bersalah. Jika aku mengakui perasaanku padanya hari itu, aku seharusnya menjaganya saja. Sayangnya, aku tidak cukup tegas. Orang-orang selalu tumbuh. Awalnya, Xiao Yang tidak terlalu peduli dengan hubungan ini, lagi pula mereka baru saling mengenal selama 3 hari. Dia juga tidak menyangka bahwa hanya dalam 3 hari dia akan meninggalkan bekas yang begitu dalam di hatinya. Keluarga Fang, aku tidak menyangka bahwa Jiang Yan juga terkait dengan keluarga Fang. Sepertinya perseteruan dengan keluarga Fang benar-benar tidak akan pernah berakhir. Sebelum ini, Xiao yang selalu berpikir bahwa dia harus menjalani kehidupan biasa dan mendapatkan sistem hanya akan membantu ayahnya mendapatkan kembali kesehatan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang dia akan berpikir tentang bagaimana menjatuhkan keluarga Fang, keluarga paling kuat di Jiangdu. Selain dendam yang ada, kemunculan Jiang Yan adalah alasan mengapa dia harus menghancurkan keluarga Fang secara langsung. Namun, seperti yang dikatakan Jiang Yichen, keluarga Fang sangat kuat dan memiliki fondasi berusia seabad, dan akarnya sudah sangat mengakar di Jiangdu.
Tidak mudah untuk menjatuhkan keluarga Fang. Aku harus menyelesaikan tugas ini secepat mungkin, pikir Xiao yang diam-diam dalam hatinya. Di sisi ini, Jiang Yichen masih penuh kebingungan. Kenapa semua keponakanku sepertinya berhubungan dengan Xiao Yang? Namun Jiang Sangsui seharusnya baik-baik saja, jadi bagaimana dengan Jiang Yan? Jangan memikirkan hal-hal yang tidak bisa kamu pikirkan, karena semuanya akan terungkap besok. Waktu semakin larut, dan kali ini, Xiao Yang tidak menunggu sampai toko makanan tutup dan pergi lebih awal bersama Jiang Yichen. Ketika Koenigsegg keren melaju di jalan, mobil-mobil lain hampir semuanya berkendara 5 meter jauhnya karena takut akan benturan atau tabrakan yang bisa merenggut nyawa mereka. Keduanya berkendara ke Fang Group. Bangunan-bangunan menjulang tinggi itu mengintimidasi. Ini adalah bangunan ikonik di Jiangdu. Meskipun dia berpikir untuk menghancurkan keluarga Fang, Xiao yang masih sedikit terkejut ketika dia berdiri di depan monster besar ini. Dia pertama menjelaskan tujuannya di meja depan dan segera seseorang turun untuk menyambutnya. Ini adalah tim pengacara yang terutama bertanggung jawab atas masalah sebelumnya. Sebelum Xiao yang dapat mengatakan apapun, Jiang Yichen memimpin dan berjalan menghampirinya sambil tersenyum. Pengacara Zhang Long lama tidak bertemu. Tuan Jiang Long lama tidak bertemu. Pihak lain tersenyum pahit lalu menatap Xiao Yang. Tuan Xiao, saya adalah kepala tim hukum Fang Group, nama saya Zhang Wei. Halo, Xiao Yang tidak menunjukkan ekspresi apapun. Silakan ikuti yang telah kami siapkan, yaitu kontrak kompensasi. Selama Tuan Xiao menyetujui rencana kompensasi kami dan tidak lagi mengejar tanggung jawab komunitas Xingfu, kami juga akan memberikan kompensasi tunai sebesar 200 juta sesuai dengan perjanjian. Saat dia berbicara, Xiao yang melihat sekeliling. Ketika mereka duduk, tidak ada seorang pun dari keluarga Fang yang muncul. Tuan Xiao, jangan melihatnya. Saya akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini, kata Zhang Wei sambil tersenyum. Xiao yang mengangguk, aku tidak menyangka akan seperti ini. Saya pikir keluarga Fang akan keluar dan menunjukkan ketidaksenangan mengatakan beberapa kata kasar atau sesuatu, tetapi saya tidak menyangka akan begitu tenang. Ini adalah kontrak dan perjanjian kompensasi kami. 2 salinan dokumen ditempatkan dengan rapi di atas meja. Jiang Yichen mengambilnya dan melihatnya perlahan. Setelah beberapa saat Jiang Yichen mengangguk perlahan, tidak masalah. Xiao yang mengambil pena dan menandatanganinya. Xiao yang sendiri tidak menyangka bahwa hasil dari masalah ini akan begitu sederhana dan langsung. Dia bahkan tidak melihat Fang Jingyang, Fang Jingyuan, atau siapapun dengan nama keluarga Fang muncul. Zhang Wei sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yang dan hanya tersenyum dan berkata 200 juta bukanlah jumlah yang besar untuk Fang Group. Jangan khawatir, Tuan Xiao, saya bisa menangani hal-hal ini sendiri. Ya, Xiao Yang tidak tahu harus berkata apa lagi, tetapi dia dipenuhi dengan emosi. Telepon berdering, sebuah pesan teks mengingatkan saya bahwa pembayaran telah diterima dari rekening bank saya. 200 juta. Keluarga Fang memang sangat murah hati dan tidak melakukan hal yang aneh tentang ini. Ini juga membuat Xiao yang merasakan kekuatan keluarga Fang. Dia membuang 200 juta tanpa banyak keraguan. Masih ada sekitar 384 juta tersisa di rekeningnya. Setengah dari uang ini baru saja ditransfer oleh keluarga Fang. Bisa dibayangkan betapa besarnya kekayaan keluarga Fang. Baru setelah dia dan Jiang Yichen berjalan keluar dari gedung grup Fang, Xiao yang menjadi tenang. Saya harus mengakui bahwa tekanan dari keluarga Fang memang agak besar. Awalnya saya berpikir bahwa 200 juta setidaknya akan membuat pihak lain merasa sedikit sakit, tetapi sekarang tampaknya itu jauh dari cukup. Itu hanya gigitan nyamuk. Masalah ini sudah selesai, bahkan jika kita ingin mempermasalahkannya, saya khawatir itu tidak akan berhasil, kata Jiang Yichen. Paman, seberapa kuat menurutmu keluarga Fang itu? Jiang Yichen menggelengkan kepalanya. Sebuah fondasi berusia seabad, entitas besar dengan akar yang dalam. Jika kamu ingin menjegal keluarga Fang, aku khawatir itu tidak semudah itu. Xiao yang mengangguk. Melihat gedung di kejauhan, aku tidak merasakan banyak ketakutan lagi. Akan lebih baik jika kamu berpikir positif tentang hal itu. Bagaimanapun, dia telah menyinggung mereka semua, dan ada juga masalah Jiang Yan. Masalah antara dia dan keluarga Fang hanya bisa menjadi situasi hidup dan mati. Pekerjaan selesai, saya pergi duluan. Jiang Yichen berpamitan dan pergi duluan. Xiao yang juga pulang mengemudi. Hal pertama yang Xiao yang lakukan ketika dia sampai di rumah adalah mengambil ponselnya dan membuka platform live streaming. Untungnya, Xin Xin Xianglong sedang melakukan siaran langsung saat ini. Setelah hadiah kemarin, popularitas ruang siaran langsung Xin Xin Xianglong telah stabil. Jumlah pelanggan sekarang telah mencapai 40.000. Banyak penonton juga mendengarkan Xin Xin bernyanyi saat ini dan Xiao yang bukan lagi satu-satunya di daftar penggemar. Namun sebagian besar dari mereka adalah hadiah kecil. Xin Xin masih mengenakan masker sehingga wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, tetapi dia berhasil memikat penonton dengan nyanyiannya dan banyak penggemar di rentetan komentar juga memasang tanda bertuliskan Xin Xin Xianglong. Suara pembawa acara sangat bagus, bolehkah saya merekam lagu ini? Pasti sangat nyaman untuk didengarkan saat tidur. Kapan pembawa acara bisa menunjukkan wajahnya? Bisakah pembawa acara menyanyikan Ocean Wave lagi? Sangat menenangkan. The Healing Ocean Waves. Beberapa anggota audiens yang baru saja masuk juga penuh keraguan. Menanggapi rentetan ini, Xin Xin hanya memilih beberapa untuk ditanggapi.
Dia seharusnya baru saja selesai bernyanyi dan sedang minum air di pojok sambil berkata tuan rumahnya jelek jadi aku tidak akan menunjukkan wajahku. Nyalakan saja filter kecantikan. Hampir semua orang di komentar membicarakan hal ini saat ini. Pengguna Emperor menjadi terkenal dan memasuki ruang siaran langsung. Sebuah spanduk besar digantung di atas ruang siaran. Bab 121 Tuan yang sangat murah hati. Oh wow Tuan yang ada di sini. Begitu Xiao yang muncul, rentetan komentar mulai menyebut-nyebut Tuan Yang. Lagi pula, hampir semua penonton di sini tertarik oleh 1000 roket super itu. Berapa banyak roket super yang dibawa oleh presiden yang kali ini? Bos Yang Yu sangat murah hati, saya siap cepat ambil roket super dan bom kami. Xiao yang tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan tidak tahu kapan dia mendapat gelar Tuan Yang. Sejujurnya, dia adalah orang yang lebih suka untuk tidak menonjolkan diri. Namun, ini tidak berarti dia tidak suka sanjungan. Rentetan komentar itu sangat familiar dan mereka semua memanggil, yang mana membuat saya merasa sangat bahagia. Dia akhirnya mengerti mengapa beberapa orang yang korup dan menggelapkan dana publik akan memberikan. Mampu atau tidaknya Anda menangani pembawa berita wanita itu adalah urusan kedua. Setidaknya perasaan dipuji oleh ribuan orang ketika saya keluar benar-benar menyegarkan dan nyaman. Tidak ada lagi hadiah hari ini. Xiao yang menghela napas panjang dan hampir tidak bisa menahannya. Harus dikatakan bahwa para pemirsa ini terlalu terobsesi dengan mentalitas mereka. Jika mereka tidak hati-hati, tangan mereka akan menekan tombol pengisian ulang. Mengapa Tuan yang mematikan mesin? Itu tidak akan berhasil. Kemarin kami menghabiskan 2 juta, jadi hari ini kami harus memiliki sesuatu yang super heboh. Xiao yang merasa sedikit pusing saat dia melihat rentetan komentar terus membakar suasana. Sial, sedikit lagi, besok aku juga harus mengeluarkan uang, jadi aku akan mengeluarkan sedikit saja hari ini, ya, sedikit saja. Xiao yang menghela napas dan mengeklik antarmuka isi ulang. Acara rabat terbaru semakin banyak Anda mengisi ulang semakin banyak rabat yang Anda dapatkan. Untuk setiap 500.000 yuan kami akan memberi Anda koin platform senilai 50.000 yuan. Oke kalau begitu habiskan 5 juta lagi. Xiao yang mengangguk. Dengan notifikasi pesan teks, dia menjabat tangannya dan 5 juta menghilang dari rekeningnya dalam sekejap. 5 juta, rebatnya bernilai 250.000 koin emas. Kenapa rasanya semakin aku memikirkannya, semakin aku merugi? Xiao yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tetapi sekarang uangnya sudah ditagih, tentu saja tidak ada cara. Tanpa berpikir terlalu banyak, Xiao yang langsung mengklik roket super dan menuliskan apa yang ingin dia katakan di sana. Aku akan memberimu hadiah lagi besok saat daftar. Tiba-tiba, sebuah roket besar meledak di ruang siaran langsung. 3 detik kemudian, benda itu menghilang. Selesai. Memang ada perbedaan besar antara efek khusus yang harganya $2.000 dan yang harganya 99 roket. Untuk sesaat rentetan komentar mulai bermunculan Tuan yang sangat murah hati. Bos yang memang hebat. Aku bilang aku tidak akan mengantarmu pergi, tetapi ternyata kamu menunggu peringkat bintang baru besok. Saat ini, Xin-Xin di depan ruang siaran langsung juga sedikit bingung. Dia menatap teman sekamarnya dan bertanya, apa itu daftar bintang baru? Namun, sebelum teman sekamarnya sempat menjawab, rentetan komentar sudah mulai. Peringkat bintang baru adalah sebuah acara. Acara tersebut akan diadakan dari jam 6 sampai 8 besok sore. Konon banyak guild besar yang mengincar daftar bintang baru ini. Ya, banyak penyiar baru berencana untuk menjadi terkenal melalui daftar bintang baru ini. Seberapa tinggi presiden yang berniat menaikkan Xin-Xin? Saya khawatir sulit untuk melihat siapapun di daftar tanpa hadiah jutaan. Guild itu pandai menghabiskan uang. Beberapa juta hanya bisa masuk ke 10 besar daftar. Melihat rentetan itu, Xiao yang menarik napas. Apakah separah itu? Dia biasanya hanya santai menonton video pendek dan jarang menonton siaran langsung. Aku hanya tidak menyangka bahwa persaingan untuk acara ini akan begitu ketat. Butuh beberapa juta untuk masuk ke 10 besar, jadi bagaimana untuk menduduki puncak daftar? Saya khawatir akan ada banyak darah. Melihat sisa nilai koin emas virtual sekitar 5 juta, Xiao yang merasa sedikit tertekan. Aku pikir 5 juta ini akan lebih dari cukup untuk menduduki puncak daftar besok, tetapi siapa sangka ini hanyalah ambang batas. Seberapa tinggi presiden yang berniat menaikkan Xin-Xin? Ya, berapa banyak hadiah yang direncanakan oleh Tuan yang kali ini? Saya menantikannya. Setiap tahun, jangkar teratas di daftar bintang baru menerima lebih dari 10 juta hadiah. Akan ada sesuatu yang menarik untuk ditonton besok. Melihat rentetan komentar, jantung Xiao yang berdebar kencang. Sial, lebih dari 10 juta? Bisakah saya mendapatkan kembali uang yang saya berikan sebagai hadiah? Tidak heran dikatakan bahwa uang bangsawan dikembalikan penuh dan uang rakyat dibagi 30 hingga 70. Saya khawatir tidak banyak guild yang cukup berani menggunakan uang sungguhan untuk menukar data ini demi mempromosikan pendatang baru. Dia mengembuskan napas panjang dan meletakkan jarinya di roket super lagi. Harus saya katakan berbicara dengan roket super benar-benar mengesankan. Dia sekarang tidak ingin hanya memposting komentar biasa, setelah itu semua itu akan menurunkan status Tuan Yang. Ngomong-ngomong, aku sangat sederhana dalam kehidupan nyata, jadi apa salahnya menjadi sedikit terkenal di internet?
Setelah beberapa saat, suara roket super bergema di seluruh ruang siaran langsung diikuti oleh rentetan komentar yang dikirim dari atas ruang siaran langsung. Tentu saja itu ada di urutan teratas daftar. Brengsek, ternyata ada di urutan teratas daftar bos yang memang luar biasa. Kura-kura, apakah kamu mengumumkan posisi teratas sekarang? Bos yang sangat dermawan mana bos yang berasal? Ya, saya rasa tidak ada informasi guild yang tercantum pada Tuan. Informasi pribadi yang mungkin orang biasa. Brengsek jika ini manusia, berapa banyak tambang yang dimiliki keluarganya? Roket super lainnya jatuh. Secara pribadi, saya lebih suka mendengar pembawa acara bernyanyi dan memberikan tips hanyalah preferensi pribadi, bukan sesuatu yang saya ikuti sebagai... Begitu rentetan serangan keluar. Tiba-tiba semua orang di dalam dan di luar ruang siaran langsung dipenuhi dengan keheranan. Saat ini, di ruang siaran langsung lain, spanduk super populer Xiao yang segera muncul dengan rentetan serangannya di atasnya. Pribadi, brengsek, ini sangat luar biasa. Dia memberiku hadiah 2 juta kemarin. Mungkinkah ada karyawan yang menggelapkan dana publik lagi? Apakah pembawa acara bernama Xin Xin Xiangrong ini pandai bernyanyi? Apakah satu lagu bernilai 2 juta? Untuk sementara waktu, komentar di ruang siaran langsung lain juga mulai membicarakan masalah ini. Bahkan pemirsa yang tidak tahu alasannya mulai bertanya tentang hal itu, ingin mendengar tentang gosip kemarin. Di ruang siaran langsung game tertentu, seorang pembawa acara yang berpakaian seperti monyet membanting meja dan berkata, "Dasar monyet, ini sangat palsu. Bagaimana bisa seseorang menghasilkan jutaan dolar dengan bernyanyi dalam satu waktu?" Di ruang siaran langsung lainnya, beberapa penyiar juga menggelengkan kepala. Ini pasti dari guild, tidak mungkin dari individu. Apakah kamu tahu betapa sulitnya untuk masuk ke daftar bintang baru? Tanpa 10 atau 20 juta, kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Benar, dan saya punya berita bahwa peringkat bintang baru ini sangat penting. Beberapa guild berencana untuk bersaing untuk posisi teratas. Ini mungkin akan menjadi pertempuran berdarah lainnya. Jika hal ini tertangkap oleh satu orang, orang-orang di guild itu akan kehilangan muka. Namun, di ruang siaran langsung Xin Xin, semakin sedikit orang yang membahas masalah ini. Karena Xin Xin sudah mulai bernyanyi. Xiao yang juga mengisi daya ponselnya dan menempelkannya ke telinganya. Harus saya katakan, ini benar-benar ide bagus untuk tertidur sambil mendengarkan Xin Xin bernyanyi. Suara Zhang Xin bisa menjadi dominan dan manis, kadang-kadang manis dan kadang-kadang dominan. Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa dia dilahirkan untuk melakukan. Bahkan penyanyi profesional pun tidak bisa mengubah suara mereka sebebas dia, baik manis maupun getil. Sayang sekali tidak menjadi bintang Xiao yang menghela napas panjang dan perlahan tertidur. Bab 122 Keluarga Fang Ayah dan Anak keesokan paginya. Xiao yang menyalakan ponselnya. Seperti biasa, saya membalas semua orang yang bertanya bagaimana kabar saya di WeChat. Selamat pagi, Xiao Yu King Suantong, selamat pagi juga. Xiao Sui, jangan khawatir soal masalah pendanaan, aku yang akan mengurusnya. Aku sudah membuat sesuatu untuk dimakan lalu telepon berdering. Apakah kamu mau ikut denganku ke pesta? Itu Lin Hanwen menelepon untuk konfirmasi dengan Xiao Yang. Tidak perlu, aku masih harus pergi ke toko sebelum pergi, kata Xiao Yang. Hari ini aku harus pergi ke toko seperti biasa. Dia masih sedikit khawatir, jika keluarga Fang ingin terus membuat hal-hal menjijikan, dia harus tetap di tempatnya. Ya, perjamuan dimulai pukul 8 dan sebaiknya kamu sudah di sana sebelum pukul 7.30. Oke, nanti aku kirim alamatnya ke kamu di WeChat. Setelah menutup telepon, Lin Hanwen dengan cepat mengirimkan alamatnya kepadaku di WeChat. Xiao yang mencatatnya. Lin Qiyu ada urusan di sekolah hari ini jadi dia tidak akan datang. Toko belum buka jadi dia tidak ada kerjaan, jadi dia mencari informasi tentang Fang Group di Baidu. Saat ini, di sisi lain, Tuan, gaun Anda. Fang Jingyang sedikit mengangguk, mengambil gaun itu dan memakainya. Tapi segera, ada rasa sakit di perut. Sialan, Xiao Yang, aku pasti akan membunuhmu, dia mendengus dingin. Bahkan dengan obat-obatan termahal dan peralatan medis tercanggih, cedera semacam ini masih bergantung pada pemulihan diri. Pecahan kaca Zhou Fusen memang pecahan botol anggur Lafite. Bahkan jika menusuk orang, pecahan tersebut lebih parah daripada pecahan botol anggur biasa. Walaupun luka itu tidak mengenai bagian vital dan tidak dalam, luka itu tidak bisa sembuh hanya dalam beberapa hari dan hanya menyebabkan rasa sakit tumpul. Ngomong-ngomong, apakah toko Xiao yang sudah beres? Pengunjung itu menggelengkan kepalanya. Saya pergi ke hampir setiap departemen di Jiangdu, termasuk pemerintah, bisnis, dan departemen pemadam kebakaran, tetapi saya tidak dapat menemukan bukti apapun. Fang Jingyang sedikit mengernyit. Begitu bersih, lalu toko jeleknya masih buka? Tidak, putra keempat dari keluarga Jiang ada di sini. Dia menelepon dan mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali membuat Xiao yang jijik. Jijik, perut Fang Jingyang tiba-tiba mulai sakit lagi. Alisnya berkerut, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Luka saya sendiri, bukankah itu hanya sedikit menjijikkan? Meskipun dia tidak tahu mengapa Zhou Fusen menikamnya tanpa alasan yang jelas, dia masih menyalahkan Xiao yang untuk semua ini. Selain dari itu, ekspresi Fang Jingyang dingin. Saya dengar tokonya yang bernama Xing Yang berencana untuk melakukan waralaba sesuatu. Setelah keributan kami, semua pewaralabanya telah mengundurkan diri satu demi satu. Ini sedikit berhasil, Fang Jingyang menghela napas panjang.
Dia tidak tahu mengapa dia begitu peduli pada orang biasa. Ya, hanya orang biasa. Bahkan jika Anda memiliki rumah besar bernilai ratusan juta dan anggur berkualitas, di matanya, dia hanyalah orang biasa. Temukan Scar dan yang lainnya dan biarkan mereka melakukannya. Setelah mengenakan pakaiannya, Fang Jingyang berkata dengan santai. Tuan Scar dan yang lainnya masih di rumah sakit dan belum keluar. Apa yang terjadi? Fang Jingyang sedikit mengernyit. Mereka dipukuli oleh Xiao yang beberapa hari yang lalu, hari ketika tuan muda kedua dipukuli. Keadaan mereka jauh lebih buruk daripada tuan muda kedua. Sampai Fang Jingyang mengutuk. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar tidak memiliki banyak urusan dengan orang biasa ini. Putih, hitam, tidak ada yang berpengaruh. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, bisakah kita menggunakan Scar dan yang lainnya? Karena Xiao yang memukulinya, mari kita laporkan ke kantor polisi. Kantor patroli, kantor polisi juga berada dalam posisi yang sulit. Menurut keterangan Scar, tidak ada kamera atau orang yang lewat di tempat mereka berada saat itu. Bahkan senjata pembunuhnya adalah milik Scar sendiri, kemudian temukan orang yang lewat, apakah sesulit itu? Dengan putra keempat keluarga Jiang di sini, kantor polisi mungkin tidak dapat melakukan apapun. Putra keempat keluarga Jiang lagi. Apakah dia hanya bosan? Fang Jingyang langsung marah dan menendang cermin di depannya dengan keras. Dengan dentang, cermin itu pecah berkeping-keping. Mungkin setelah melampiaskan amarahnya, Fang Jingyang akhirnya menghela napas lega dan tampak jauh lebih baik. Apakah Jiang Yichen sakit jiwa? Sial, mereka akan menikah dan dia malah membantu orang luar. Apakah ini niatnya atau niat Jiang Yiming? Jadi sebenarnya apa yang akan dilakukan keluarga Jiang? Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Setelah berpikir beberapa saat, Fang Jingyang berkata, siapkan mobil untuk Jiang Yan menyukai Blue Enchantress. Beli beberapa dan bawa ke rumah Jiang nanti, Tuan. Ada apa? Fang Jingyang berbalik, ekspresinya berangsur-angsur berubah dingin. Aku hanya memintamu untuk membeli satu dan kau bahkan tidak bisa melakukannya, tidak Tuan? Ada berita dari keluarga Jiang yang mengatakan bahwa Jiang Yan tidak berencana untuk pergi bersamamu. Kau tidak akan ikut denganku? Fang Jingyang menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar pergi dan bersiap-siap. Oke Master, Hero Fang Zhen berjalan masuk, ayah. Nah, bagaimana kabarmu dan Jiang Yan? Itu saja, Fang Jingyang menggelengkan kepalanya. Faktanya, dari sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas, dia dan Jiang Yan pada dasarnya berada di sekolah dan kelas yang sama. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah kekasih masa kecil. Di mata orang lain, Jiang Yan dan dirinya adalah pasangan yang sempurna, pria berbakat dan wanita cantik. Tapi Jiang Yan tidak menyukai dirinya sendiri, tapi di hati Fang Jingyang. Jika kamu tidak suka sekarang, ya sudah, jangan suka. Bagaimanapun, keluarga Fang dan keluarga Jiang akan menikah cepat atau lambat. Setelah Jiang Yan menikah dengan keluarga Fang, dia akan memiliki keputusan akhir tentang apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun, tidak boleh ada masalah dengan pernikahan dengan keluarga Jiang. Saya mengerti. Fang Jingyang mengangguk. Ngomong-ngomong, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dengan distrik XC. Meskipun menghabiskan sedikit lebih banyak uang, kami akhirnya mendapatkan tanah dan proyeknya. Lin Hanwen menyerah. Fang Jingyang sedikit terkejut. Ya, kontraknya sudah ditandatangani kemarin. Proyek ini sangat penting bagi keluarga Fang kita. Setelah kamu sembuh dari cedera, kamu akan bertanggung jawab atas proyek di sini. Oke, ayah. Malam ini, keluarga Fang kita bertekad untuk mendapatkan lokasi E608. Aku sudah tua, jadi aku tidak akan pergi ke makan malam ini. Kamu harus bersikap baik, tahu? Ngomong-ngomong, ayah, Lin Hanwen setuju begitu cepat. Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan? Ini adalah proyek besar. Fang Jingyang tiba-tiba mengerutkan kening. Tanpa kata benda ada masalah dengan kondisi lahan, tetapi pemerintah telah mengungkapkan kondisi lahan tersebut sebelumnya. Ya, itu bukan masalah. Saya sudah mengirim orang untuk memeriksa tanahnya. Tentu saja, bahkan jika ada masalah dengan kondisi tanah, paling banter hanya pertanyaan apakah itu tanah komersial. Ini bisa diselesaikan hanya dengan kalimat di atas. Betul, Fang Jingyang tersenyum. Wah, ada cukup banyak orang yang datang ke makan malam ini. Paman dan bibimu selalu mengawasi posisiku. Lakukan pekerjaan yang baik malam ini, aku pasti akan mengambil tanah itu. Fang Jingyang mengangkat alisnya, bertekad untuk menang. Bab 123. Tidakkah kamu tahu aku menyukaimu? Kita akan segera bisa melihat Jiang Yan. Xiao yang mengangkat sudut mulutnya tanpa sadar, pikirannya dipenuhi sosok menghantui itu. Bos Xiao Zhang. Aku sudah lama tidak melihat seorang gadis. Menurutmu, hadiah apa yang harus kuberikan padanya? Xiao yang berkata, perlahan Sen bosku, gadis ini untukmu. Seorang kerabat atau kekasih-kekasihkan. Kalau begitu berikan saja, itu bagus. Xiao Zhang berpikir sejenak dan berkata. Kirim saja, Xiao yang sedikit mengerutkan kening. Tapi kenapa rasanya semua orang memberikan hadiah yang sama kepada perempuan? Aku tidak tahu sudah berapa banyak yang kuberikan kepada Lin Qiue, tetapi dia tidak menerima satupun dari itu. Lupakan saja, kamu tidak tahu apa-apa. Jika kamu ingin mengerti, Xiao yang melambaikan tangannya, dia kemudian menginstruksikan, jaga toko hari ini. Ingat, jika seseorang datang membuat masalah, abaikan mereka. Biarkan mereka memeriksa apapun yang mereka inginkan. Dimengerti. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu tangani, segera hubungi aku. Setelah menjelaskan beberapa hal, Xiao yang melihat waktu. Pada saat ini, waktu telah menunjukkan pukul 6.
Seharusnya tepat waktu, tempat makan malam tidak jauh. Aku harus membelikannya sesuatu terlebih dahulu. Xiao Yang berpikir sejenak dan mengeluarkan ponselnya. King Xuantong, sialan Xiao Yang. Bisakah kamu berhenti membuat keributan seperti itu? Xiao Yang sedikit tidak berdaya. Tentu saja aku terkejut, jarang sekali kamu berinisiatif untuk mencariku. King Xuantong terkikik sambil memeluk kakinya. Beberapa pacar yang berdiri di dekatnya tercengang. Hanya satu kalimat saja bisa membuat gadis-gadis cantik di sekolah kedokteran tertawa terbahak-bahak sampai meledak tawanya. Ini benar-benar langka. Ini adalah pria kasar yang memukuli Fang Jingyuan di gerbang sekolah terakhir kali. Beberapa orang tahu tentang ini dan bertanya dengan King Xuantong mengangkat sudut mulutnya dan berkata-katakan padaku apa yang ingin kamu bicarakan denganku, apakah kamu merindukanku? Kamu terlalu banyak berpikir, itu tidak benar. Xiao Yang menyangkalnya secara langsung. Xiao Yang, tidak bisakah kamu sedikit saja berbohong padaku? King Xuantong juga sangat marah. Aku akan mengakuinya jika setidaknya kamu bisa berbohong padaku. Sulitkah untuk membujukku? Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Xiao Yang melirik waktu dan berbicara langsung. Speak apa yang harus saya berikan kepada seorang gadis ketika saya menyatakan cinta saya padanya? Xiao Yang menjelaskan tujuannya lagi pula, sesama gadis paling mengerti gadis. Ngomong-ngomong, akan lebih baik jika saya bisa membelinya sekarang. Berbicara tentang ini, Xiao Yang ingin menamparkan dirinya sendiri. Faktanya, dia sudah tahu kemarin bahwa Jiang Yan akan hadir di jamuan makan. Sayangnya, karena saya harus menangani semua masalah di keluarga Fang kemarin, saya lupa tentang hadiah apa yang harus dibeli. Alhasil, aku baru ingat ini setelah aku menyelesaikan pekerjaanku di toko. Bagaimanapun juga, kita sudah lama berpisah, jadi aku harus memberimu hadiah. Aku tidak kenal banyak gadis di sekitarku, King Xuantong adalah salah satunya dan Lin Qiu bukan salah satunya. Tapi masalah ini, Xiao Yang menghela napas panjang sejujurnya, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Lin Qiu sekarang. Sudahlah, mari kita jalani selangkah demi selangkah. Pada saat ini, King Xuantong di sisi lain mendengar kata-kata Xiao Yang dan detak jantungnya berpacu selama beberapa detik. Dia berkata dengan sangat gembira, Xiao Yang, kamu tidak akan menyatakan cintamu padaku, kan? Tapi jika kamu ingin mengaku padaku, tanyakan saja langsung apa yang aku suka. Tidak perlu bertele-tele, akan lebih baik jika kamu bisa mengepaknya dan mengantarkannya ke pintuku. King Xuantong terkekeh dan berkata, kamu terlalu memikirkannya. Aku ingin mengakui perasaanku pada Jiang Yan, aku telah menemukannya. Xiao Yang memutar matanya, gadis ini bagaimana dia belajar melamun. King Xuantong tertegun, dan ekspresi wajahnya membeku ahaduh. Jadi kamu ingin aku membantumu mengejar Jiang Yan? Ekspresi King Xuantong tiba-tiba menjadi gelap. Ya, Xiao Yang menghela nafas. Meskipun Jiang Yan dan King Xuantong telah berdebat, hubungan mereka tampaknya cukup baik. Saya pikir dia seharusnya bisa membantu saya merencanakannya dengan... Lagi pula, hanya perempuan yang mengerti pikiran perempuan, Xiao Yang. Suara King Xuantong menjadi lebih keras. Apa kau tidak tahu aku menyukaimu? Kali ini giliran Xiao Yang tercengang. Aku benar-benar tidak tahu, mulut Xiao Yang berkedut. Aku tidak terlalu banyak berhubungan dengan King Xuantong, dasar bodoh. King Xuantong hampir menangis. Ya ampun, seberapa kuat kamu. Aku tidak menyukaimu, jadi mengapa aku harus memelukmu dan mengunyahmu? Aku menyapamu setiap pagi tanpa alasan. Kamu tidak punya pekerjaan, ya? Brengsek, King Xuantong mengutuk. Sialan Jiang Yan, sudah berapa lama kau mengenal Xiao Yang? Kami sudah saling mengenal selama 6 tahun. King Xuantong menggertakkan giginya. Walaupun dia tahu bahwa Xiao Yang pasti memiliki perasaan untuk Jiang Yan, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yang akan memintanya untuk membantunya merencanakan hadiah untuk menyatakan cintanya kepada Jiang Yan. Apa ini, seperti yang mereka katakan secara online? Pakai lipstik yang kubeli untukmu, jadi ketika kamu berciuman, aku bisa merasa terlibat. Ya. Baiklah, anggap saja aku tidak pernah menelepon ini. Xiao Yang dengan cepat menutup telepon dan kemudian dia terlihat benar-benar bingung. Oh, sial, apa yang telah kulakukan? Dia menghela napas panjang dan merasa sakit kepala. Sudahlah, ayo pergi membelinya. Xiao Yang menyetir ke toko. Biar kubicarakan dua sisi. Saat ini, Jiang Yan sedang duduk di kamar, menyisir rambut panjangnya dengan santai. Paman keempat, kenapa kamu ada di sini? Aku datang untuk menemanimu ke makan malam ini karena aku takut si idiot besar Fang Jing yang akan menindasmu. Jiang Yichen mendengus dingin. Jangan khawatir, jika dia berani menyentuhku, aku akan memotong cakarnya, kata Jiang Yan dengan kejam. Jiang Yichen mengangguk sambil berpikir. Dia memang pantas menjadi keponakan. Ngomong-ngomong, apa yang membuat Xiao Sui sibuk akhir-akhir ini? Aku belum melihatnya baru-baru ini. Jiang Yan bertanya, dia sibuk dengan urusan perusahaan. Jiang Yichen berkata dengan santai, dia bekerja di perusahaan sekarang. Jiang Yan bertanya dengan terkejut, dia tidak di Xi'an, dia bekerja sendiri di luar. Pada titik ini Jiang Yichen tiba-tiba bertanya, Xiao Yan, apakah kamu kenal Xiao Yang? Kata-kata itu jatuh. Sisir di tangan Jiang Yan jatuh ke tanah seketika dan ekspresi paniknya terpantul di cermin. Paman keempat, apa yang kamu katakan? Apa yang Jiang Yichen pahami ketika dia melihat ini? Oh, sial. Aku tadinya berpikir untuk meminta Xiao yang menculik keponakan perempuan tertuaku, tetapi ternyata aku tidak perlu melakukannya sama sekali karena dia sudah menculiknya. Xiao Yang, mahasiswa junior di Universitas Keuangan dan Ekonomi Jiangdu, 21 tahun. Saat dia berbicara, Jiang Yichen melambaikan ponselnya di depan Jiang Yan.
Apakah itu dia? Di Ponedir terdapat foto Xiao Yang. Jiang Yichen mengambil foto ini secara diam-diam di sebuah restoran barbeque. Di foto Xiao yang sedang duduk di kursi berbaring santai seperti seorang pria tua. Tapi pria tua ini cukup tampan. Ketika Jiang Yan melihat foto Xiao Yang, dia hampir melompat kegirangan. Paman keempat, bagaimana kamu mengenalnya? Jiang Yan berusaha keras untuk menekan kegembiraan batinnya, bibirnya bergetar sedikit. Dia juga akan berada di acara makan malam ini. Suara itu jatuh, detik berikutnya. Jiang Yan di depan cermin menghilang seketika dan kemudian muncul di depan lemari pakaiannya sendiri. Paman, menurutmu gaunku terlihat lebih bagus? Bab 124 biarkan aku memimpin saudara-saudaraku untuk menyerbu lagi. Selain Xiao Yang dan Jiang Yan yang sibuk di sisi lain. Di kamar bertema merah muda, gadis itu mengenakan gaun panjang merah muda dan bahkan masker di wajahnya telah berubah dari masker medis biasa menjadi masker kelinci merah muda. Gadis itu melihat sekeliling Xiao Yi, bukankah ini terlalu merah muda? Apa yang kau tahu para LS yang menonton siaran langsung hanya menyukai gaya merah muda lembut dan imut. Sayang sekali jika kau melepas topengmu, aku jamin orang-orang itu ingin menjilat layar. Xiao Yi berkata sambil menghela nafas. Rona merah tiba-tiba muncul di wajah gadis itu. Ini tidak lain adalah penyiar baru di platform live streaming Doumao, Xin Xin Xiangrong. Saat ini, ruang siaran langsung belum dibuka, tetapi sejumlah besar pemirsa telah berkumpul di sini. Di mana Tuan Yang? Kenapa Xin Xin belum mulai siaran? Bos yang seharusnya tidak memberikan teguran. Lagi pula, jika kamu ingin mendapatkan posisi teratas, kamu harus banyak bergerak. Itu mungkin, mereka hanya bicara besar dan kemudian pergi. Setelah melihat rentetan aliran gila itu, Zhang Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Itu akan datang, saya rasa begitu. Melihat cara dia memberikan hadiah hari itu 2 juta itu dibuang dalam sekejap. Xiao Yi berpikir dan bulu mata Zhang Xin bergerak sedikit dan ekspresinya menjadi sedikit gugup. Mimpinya selalu untuk berdiri di atas panggung dan bernyanyi sepuas hatinya. Hari ini adalah langkah terpenting baginya di jalan ini. Ding dong, ponsel berdering. Ketika saya membukanya, saya melihat bahwa ini adalah pesan resmi yang dikirim oleh platform siaran langsung Doumao. Beberapa menit telah berlalu. Antarmuka resmi platform Doumao telah digantungi spanduk besar yang mengumumkan pembukaan resmi daftar bintang baru tahunan. Ada juga daftar peringkat di posisi yang menonjol di atas setiap ruang siaran langsung yang dengan jelas mencatat peringkat hadiah dari setiap penyiar baru. Zhang Xin membuka ruang siaran langsung. Saat ini sudah ada beberapa orang yang menunggu. Tetapi dalam hal hadiah, itu hanyalah stik lampu gratis yang dibagikan secara acak. Tak lama kemudian peringkat di daftar bintang baru mulai berubah secara real time. Dalam daftar 10 orang, nama pembawa acara Xin Xin Xiangrong sama sekali tidak terlihat. Zhang Xin menghela napas panjang dan menyesuaikan kamera. Dalam siaran langsung beberapa hari ini, dia tidak lagi secanggung sebelumnya dan dengan bantuan teman sekamarnya, dia dengan cepat memulai siaran langsungnya sendiri. Boom, semua ruang siaran langsung terguncang 99 roket super meledak. Namun, kali ini bukan hadiah dari Tuan Yang, juga bukan hadiah dari ruang siaran langsung Xin Xin Xiangrong. Namun, itu adalah suara bising yang berasal dari ruang siaran langsung lainnya. Seorang penyiar bernama King Gian dengan cepat naik ke puncak daftar. Saat ini, ruang siaran langsung Zhang Xin berangsur-angsur menjadi sepi. Hari ini awalnya adalah hari aktivitas, dan ruang siaran langsung lainnya sibuk dengan aktivitas. Bahkan pembawa acara terkenal membuka ruang siaran langsung baru dari guild mereka sendiri dan mulai mengirim hadiah dengan gila-gilaan sambil juga mengarahkan penonton ruang siaran langsung mereka sendiri ke ruang siaran langsung pendatang baru. Hal yang sama juga terjadi pada Zhang Xin, banyak pemirsa di ruang siaran langsungnya dialihkan. Papan peringkat berubah hampir setiap detik. Dengan semua orang mengejar satu sama lain, platform bermain kucing itu sangat ramai, dan bagian atas ruang siaran langsung ditutupi oleh spanduk roket super di ruang siaran langsung lainnya. Halo semuanya. Saya Xin Xin, lagu yang akan saya nyanyikan untuk Anda hari ini berjudul Kupu-Kupu. Zhang Xin hanya mengikuti instruksi. Namun, ketidakpedulian dalam rentetan komentar membuatnya lengah dan ada sesuatu yang salah dengan suaranya. Saat itu sebuah undangan muncul di rentetan komentarnya. Ancor baru Xiao Langdi mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam PK langsung, apakah Anda menerima? Live PK ini adalah operasi normal untuk acara langsung. Melihat pemandangan ini, rentetan komentar tiba-tiba mulai mengalir PK. Terima saja, ambil saja, jangan takut Xin Xin, kami mendukungmu. Melihat hasutan di rentetan komentar, Zhang Xin memikirkannya dan mengeklik untuk menerima. Tiba-tiba layar siaran langsung terbagi menjadi 2 sisi dan kedua ruang siaran langsung terintegrasi secara langsung. Wu Huai mendengar tentang kupu-kupu kecil ini tidak menyangka dia begitu cantik. Ada sesuatu di sana, setidaknya aku pikir aku melihat tali renda kecil di pinggang. Zhang Xin menghela napas panjang merasa sedikit kewalahan. 2 orang yang datang juga merupakan pembawa acara dari bidang bakat, tetapi satu menari dan yang lainnya bernyanyi. Pada saat ini suara pihak lain datang dari sisi lain. Xin Xin, apakah kamu mendengarku?
Aku mendengarnya, kata Zhang Xin lembut. Bagus, kalau kamu sudah siap kita bisa mulai. Bagus, kalau begitu bersiaplah. Saat suara itu jatuh, dua kata merah besar PK tiba-tiba muncul di tengah ruang siaran langsung. Seketika banyak pemirsa dari ruang siaran langsung lain juga datang setelah mendengar kebisingan dan jumlah komentar berangsur-angsur meningkat. Kenapa pembawa acara tidak menunjukkan wajahnya? Apakah ini benar-benar hanya acara pencarian bakat semata? Melihat Zhang Xin hanya duduk tegak di kursi dan berdeham, penonton mulai mengajukan pertanyaan satu demi satu. Xin kami adalah acara pencarian bakat, ia mengandalkan kekuatan. Bakat macam apa ini? Siapa yang tahu monster apa yang ada di balik topeng? Jangan tunjukkan wajahmu, ikuti saja instruksi yang diberikan oleh Nenek Kiao. Nenek Kiao, seorang penyiar dengan suara loli yang terkenal, pernah menyatakan bahwa dia akan menunjukkan wajahnya di siaran langsung jika dia memiliki 100.000 penggemar. Setelah dia menunjukkan wajahnya, semua orang menyadari bahwa Nenek Kiao ini benar-benar seorang nenek. Dia bahkan tidak bisa menghilangkan bintik-bintik penuaan di wajahnya dengan dermabrasi berdaya tinggi. Saat ini, di atas ruang siaran langsung, waktu semakin mendesak. Setengah jam. Dalam setengah jam ini hadiah yang diterima oleh kedua belah pihak adalah satu-satunya kriteria untuk memenangkan PK. Setelah memenangkan PK, platform juga akan memberikan beberapa rekomendasi. Untuk daftar bintang naik daun, rekomendasi ini tentu saja sangat penting. Baik Anda pemirsa baru atau lama, terima kasih telah menonton. Langdi ingin berterima kasih kepada semua orang di sini. Jangan ragu untuk mengirimkan hadiah apapun yang Anda miliki. Selama Anda mengajukan kartu, Anda bisa mendapatkan awalan nama yang indah. Suara itu jatuh. Pembawa acara wanita lainnya berdiri dan bersiap untuk memulai penampilannya. Mantel itu dilepas, dan tiba-tiba, atasan hitam yang memperlihatkan pusar muncul di depan semua orang. Jika Anda melihat dengan saksama, Anda bisa melihat belahan dada yang tak terduga. Celana pendek seksi, kaki panjang bergoyang, sebuah lagu Inggris riang mulai diputar. Kupu-kupu kecil itu mengangkat sedikit sudut mulutnya meninggalkan wajah cantik, meletakkan tangannya di kursi berbalik, membungkuk, menjulurkan pantatnya dan langsung melompat. Mata Zhang Xin melebar. Aku tidak menyangka acara bakat pihak lain. Benar juga. Dia benar-benar ingin menyela PK secara langsung, tetapi sayangnya platform tidak mengizinkannya untuk melakukannya. Vulgar. Zhang Xin mengutuk dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika itu seseorang seperti ini, dia tidak akan bisa mengalahkannya dan semua tahun bernyanyinya akan sia-sia. Zhang Xin menggigit bibirnya dengan ringan dan mendengus dingin. Tetapi rentetan komentar ini tidak seperti yang dia bayangkan. Kapten, biarkan aku memimpin saudara-saudaraku untuk menyerbu lagi bab 125 PK langsung. Apakah ini mode remaja? Suka sekali, beritahu monyet besar bahwa aku tidak akan kembali. Ini benar-benar surga di bumi. Kader mana yang bisa menahan ujian seperti itu? Rentetan komentar tiba-tiba menjadi ceria dan bahkan di ruang siaran langsung Zhang Xin, itu dipenuhi dengan pujian tinggi untuk profesionalisme pihak lain. Selain itu, berbagai hadiah juga ditampilkan dengan gila-gilaan di atas rentetan komentar. Terima kasih atas hadiahnya, saudara-saudara. Terima kasih untuk pesawat yang dikirim oleh musuh bebuyutanku dalam perjudian dan narkoba. Terima kasih. Saat dia berbicara, Xiao Langdi tidak lupa untuk membungkuk dan memberi hormat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun dalam adegan ini jurang yang tak terduga terlihat dengan jelas. Tiba-tiba kecepatan gulir rentetan serangan menjadi semakin cepat. Saudara-saudara, adakah yang bisa mengawasi untuk melihat di mana pengawas berada? Manajer Super, aku bergegas. Bagaimana denganmu? Manajer Super, aku akan memimpin penyerangan. Tolong tingkatkan intensitasnya dan lebih berani. Di mana penembak jitunya? Mohon laporkan intelijen militer. Black Report selesai. Haruskah aku memberitahumu? Staf dapur sebelah melihatnya. Sebuah lagu jatuh. Faktanya, Xiao Langdi menari mungkin kurang dari setengah lagu dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berterima kasih atas hadiah-hadiah tersebut. Dia tersenyum dan kembali ke komputer. Terima kasih atas hadiahnya saudara-saudara. Jika Anda menyukai ankornya, silakan klik tombol berlangganan di sudut kanan atas. Terima kasih banyak. Pada saat ini, wajah Zhang Xin tidak terlihat baik. Awalnya dia pikir itu hanya hasil kompetisi acara bakat. PK ini memang terlalu ceroboh dan tidak terduga. Bersaing dengan begitu banyak pembawa acara, dia tiba-tiba merasa sedikit terhina. Apakah ini yang kamu sebut bakat? Melihat daftar hadiah pihak lain meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat, Zhang Xin sedikit mengernyit. Saat ini sebuah suara datang. Xin, giliranmu. Pihak lain tersenyum dan berkata. Zhang Xin menghela napas panjang, dan kali ini tidak merespons. Sebaliknya, dia mengambil mikrofon dan menguji suaranya. Halo semuanya, hari ini saya membawakan sebuah lagu berjudul Hujan Ekstrim. Kata-kata itu jatuh. Iringan di ruang siaran langsung juga diam-diam meningkat saat ini. Ini lagu yang sangat bagus, dan intronya juga membuat penonton terpesona. Dengan bibir merahnya yang sedikit terbuka, suara Zhang Xin segera menyebar ke seluruh ruang siaran langsung. 666, kedengarannya hebat. Aku akan berlutut ketika mendengarnya. Aku iri dengan suara dan penampilan pembawa acara. Ini adalah tenggorokan yang dicium oleh malaikat. Saat rentetan komentar berlalu, sudut mulut Zhang Xin sedikit terangkat. Kedengarannya memang bagus, tapi sepertinya ada yang diubah.
Benar, versi ini terdengar aneh. Pembukaannya bagus, tetapi ritme liriknya kurang lebih berbeda dari versi aslinya. Ya, aku juga mendengarnya, aku mengubahnya dan rasanya tidak pas, pasti sudah berubah. Kedengarannya bagus, tapi bukankah ini tidak menghargai versi aslinya? Benar, apakah Anda punya hak ciptanya? Mengapa Anda mengubah lagu menjadi seperti ini? Apakah yang sebelumnya unsinging lagu acak di sini juga tidak menghormati versi aslinya? Setiap orang memiliki gaya mereka sendiri, selain itu, iringannya tidak diubah, hanya ritme liriknya yang diubah. Hahaha, intinya, versi asli adalah klasik, penampilan pembawa acara agak kurang baik. Rentetan komentar berlalu dengan cepat, tetapi Zhang Xin tidak mengalami banyak fluktuasi psikologis dan hanya bernyanyi dengan penuh perhatian. Namun, ekspresi Xiao Yi sedikit berubah. Tapi ini hanya di awal, seiring waktu, semakin sedikit komentar di layar yang membahas lagu tersebut dan pertanyaannya tidak lagi tentang lagu itu. Kenapa pembawa acaranya tidak menunjukkan wajahnya? Ya, jika saya ingin mendengarkan musik, kenapa saya tidak pergi saja ke aplikasi musik? Sungguh, dan versi aslinya sangat klasik. Menurutku jangkar itu sebaiknya seorang pria atau seseorang seperti Nenek Kiao. Untuk sesaat rentetan komentar menjadi sangat bising. Zhang Xin tentu saja memiliki beberapa penggemar berat, tetapi dia masih tidak bisa bersaing dengan orang-orang ini. Hanya dalam waktu singkat, rentetan komentar sudah dipenuhi dengan kekacauan. Pada saat ini, di sisi lain ruang siaran langsung, Xiao Langdi masih menonton siaran langsung dan mendengarkan musik, tetapi tali di bahunya tiba-tiba terlepas. Tiba-tiba rentetan komentar menjadi semakin gila. Teman baik, bahu tua sangat licik, sangat putih. Saudara-saudara, cepat ambil tangkapan layar, administrator super telah diblokir di luar oleh saya. Inilah Chell of It. Ya Tuhan, Wang Jiachao, tolong bawakan aku sebotol Nutri Express ketika kamu kembali. Zhang Nan, tolong bawakan saya selembar tisu toilet. Lin Yuan, Fang Jing. Untuk sesaat berbagai nama muncul di rentetan komentar, dari Nutri Express hingga tisu toilet. Wajah Zhang Xin sedikit berubah, frekuensi pernapasannya menjadi sedikit aneh dan dia hampir menyanyikan nada yang salah. Di sisi lain, 1 menit penuh. Pembawa acara itu sepertinya baru menyadari bahwa tali bahunya telah jatuh dan dia dengan cepat menariknya ke atas dan menggenggamkan tangannya. Ah, kapan jatuhnya? Maaf, administrator super, aku tidak sengaja. Aku bahkan tidak tahu kapan itu jatuh. Ketika rentetan melihat adegan ini, ia bergulir lebih sering. Apa maksudmu maaf? Seharusnya kau yang berterima kasih. Terima kasih saudaraku supervisor, apa yang kamu katakan? Super admin, kenapa kamu menariknya begitu cepat? Aku belum selesai, sebuah lagu jatuh. Sayangnya rentetan serangan sudah lama berubah. Zhang Xin menggigit bibirnya sedikit dan melihat hadiah di kedua sisi untuk perbandingan. Hadiahku bahkan tidak sepersekian dari hadiah orang lain. Hanya beberapa kartu samar dan stick glow yang lewat. Ekspresinya sedikit berubah dan dia hanya mengucapkan terima kasih dengan lembut. Sudut mulut Herek Xiao Langdi sudah terangkat. Sangat mudah untuk memenangkan PK ini. Acara bakat macam apa ini? Jauh lebih baik untuk memamerkan tubuhmu. Tarik saja pakaianmu ke bawah sedikit, angkat sedikit pantatmu, apakah kamu takut tidak mendapat hadiah? Dia tersenyum dan mencondongkan tubuh ke depan seolah-olah dia harus lebih dekat ke layar komputer untuk melihat rentetan itu. Bang, kaos hitam itu jatuh di atas meja. Sial. Meja, aku menanggung beban yang seharusnya tidak kutanggung di usiaku ini. Tolong izinkan saya untuk mengurus beban ini, tuan rumah terlalu muda. Tuan rumah sangat murah hati, kamu bisa sedikit lebih berani. Saya baru saja turun dan membeli semua batang Nutri Express di toko. Terima kasih semuanya atas hadiah-hadiahnya, terima kasih. Faktanya, nyanyian Xin Xin juga sangat bagus. Mohon berikan perhatian lebih padanya. Juga jangan lupa untuk berlangganan ke saya. Love you. Di sini wajah Zhang Xin berubah pucat ketika dia mendengar suara itu. Dia benar-benar kalah. Dan mereka kalah sangat telak. Kedua lagu itu hanya memakan waktu 10 menit. Perbedaan hadiah antara kedua belah pihak adalah puluhan kali lipat. Dan ini baru 10 menit kemudian dia tidak bisa menerimanya. Seorang pembawa berita wanita yang melambaikan tangannya dan berpose mengalahkan suara nyanyian yang selalu dia banggakan. Meskipun kalah dalam PK bukanlah apa-apa, dia tetap merasa terhina. Xiao Yi yang berdiri di sampingnya juga tampak tidak senang. Dia hanya mengerutkan kening dan bergumam, mengapa tuan yang belum datang juga? Bab 126, aku paling benci biru saat ini tuan. Yang sedang mereka pikirkan sedang kebingungan di sebuah toko. Begitu banyak apa yang harus kuberikan, dia menggaruk kepalanya. Belum lagi 99 kali dia menyatakan cintanya kepada Lin Qiyue sebelumnya, yang hampir semuanya acak. Dalam hatinya, Lin Qiyue tetap tidak akan setuju, dan dia hanya menyelesaikan tugas. Dan kali ini dia serius dengan Jiang Yan. Halo, apa yang kamu inginkan? Seorang wanita muda melangkah maju dan tersenyum. Halo, saya ingin tahu hadiah apa yang harus saya berikan untuk mengungkapkan cinta saya. Xiao yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum mawar-mawar Xiao yang sedikit mengernyit. Sepertinya semua orang memberikan mawar ketika mereka menyatakan cinta mereka, bukankah itu terlalu biasa? Coba saya lihat dulu, dia tersenyum dan memindai barang-barang di toko. Ini adalah mawar merah. Bahasa adalah cinta yang penuh gairah. Saya harap dapat memiliki cinta yang penuh gairah dengan Anda.
Ini adalah mawar merah muda. Bahasa itu menyentuh sebuah pernyataan cinta terukir di hatiku. Cinta pertamaku, suka senyum cerahmu. Ini adalah mawar ungu yang berarti cinta yang dewasa. Kebahagiaanmu lebih penting daripada kebahagiaanku. Wanita muda itu berbicara tanpa henti dan Xiao yang tampak sedang memikirkan sesuatu. Mawar merah terlalu norak dan terlalu vulgar. Merah muda menurutku itu hadiah yang bagus untuk Lin Qiu. Mawar ungu, lupakan saja. Xiao yang mencari lama ekspresinya tertuju pada bunga biru. This is Blue Enchantress. Ini melambangkan keindahan dan cinta dan bahasanya adalah cinta sejati. Xiao yang merenung sejenak dan berkata itu dia. Dia ingat bahwa ketika dia pergi berbelanja pakaian dengan Jiang Yan, dia biasanya melihat gaun biru yang sepertinya cocok untuknya. Oke, kata-kata dari seorang penyihir biru tunggal adalah bahwa tetap bersama adalah sebuah janji. Dalam siklus kehidupan dan kematian, bagaimana seseorang bisa memiliki cinta yang lembut? Kamu adalah cintaku yang terdalam, dan aku harap kita akan selalu mengingat kisah cinta kita yang indah ini. Saat ini toko lain, tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Tuan Muda kami? Penyihir biru, Tuan Muda kami akan mengambil apapun yang ada di tokomu. Penuhi seluruh mobil. Sudah hampir terlambat. Xiao yang melihat waktu membayar uang dengan cepat masuk ke mobil dengan kedua ikat bunga dan melaju pergi. Pada saat yang sama di luar sebuah hotel yang sangat mewah. Ada karpet merah panjang di pintu masuk hotel. Mobil-mobil mewah melaju perlahan dan hampir semua bangsawan Jiangdu yang paling terkenal dan kaya berkumpul di sini. Untungnya kita berhasil tepat waktu. Xiao yang tidak menyangka bahwa tempat parkir yang luas itu hampir penuh dengan mobil-mobil mewah. Setelah mencari beberapa lama, dia akhirnya menghentikan mobilnya. Ketika Xiao yang tiba di pintu masuk hotel sambil memegang dua karangan bunga, dia merasa sedikit gugup. Anak siapa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya ya? Banyak orang menjadi bingung ketika mereka melihat Xiao Yang. Faktanya, Provinsi J tidak terlalu besar, dan pada dasarnya semua orang pernah mendengar tentang tuan muda terkenal dari keluarga-keluarga, bahkan jika mereka belum pernah melihat mereka. Tetapi saya belum pernah melihat orang seperti Xiao Yang. Dia cukup tampan, mungkin dia selebriti kecil. Bagaimana bisa bintang kecil memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan seperti itu? Lihat apa yang dia pegang. Mungkinkah dia secara khusus mencari gadis kaya untuk menyatakan cintanya? Saya jadi gila ingin memeluk wanita kaya. Tidak juga, dia terlihat cukup tampan, jangan malu, banyak gadis menyukai gaya ini. Topi yang dia pakai cukup menarik, saya menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga saya. Ini adalah jenis barang yang bisa kamu beli di jalanan seharga selusin atau 20 yuan. Xiao yang mengabaikan semua orang dan langsung masuk. Namun pada saat ini petugas keamanan menghentikannya. Tuan, undangan? Apakah kamu masih memerlukan undangan? Xiao yang tertegun. Maaf, tetapi Anda tidak bisa masuk tanpa undangan. Xiao yang mengangguk sambil berpikir. Dia benar-benar tidak memperhatikan. Tapi karena Lin Hanwen bilang dia akan membawanya ke sini, maka tunggu saja di sini. Paling buruk, dia bisa menyelinap masuk bersama Jiang Yichen. Xiao yang tidak mengatakan apapun yang sopan. Dia hanya berdiri di depan pintu sambil memegang makanan segar dan tidak merasa malu. Pada saat ini, seorang wanita muda cantik tiba-tiba datang. Adik kecil, ini sangat indah, bisakah kau memberikannya padaku? Dia tersenyum dan bersiap untuk memetik bunga dari buket itu. Apakah kamu tidak pernah dipukuli? Suara Xiao yang berubah dingin. Seketika, yang terakhir dengan cepat menarik tangannya kembali. Kamu sakit, makinya. Tepat saat itu, sebuah mobil melaju, Ferrari merah. Seorang gadis muda berjalan turun dari atas. Dengan kaki yang sangat panjang hingga tak terbayangkan dan gaun hitam, dia terlihat sangat cantik. Begitu mereka turun dari mobil, semua pria itu saling pandang tanpa sadar. Hampir semua pria yang hadir menelan ludah mereka tanpa sadar. Ketika mereka mendongak dari bawah dan melihat puncak kepala orang lain, mereka tercengang. Saya melihat beberapa kata besar tertulis di topi putih saya cantik. Ini pasti putri sulung dari keluarga Jiang, seseorang mengenalinya. Ya, Jiang Yan, putri sulung dari keluarga Jiang. Ini adalah gadis White Rift yang nyata dan cantik, cantik dan dengan sosok tubuh yang bagus dan latar belakang keluarganya tanpa celah. Di seluruh Jiangdu hanya tuan muda dari keluarga Fang yang pantas untuknya. Sungguh pria berbakat dan wanita cantik. Sungguh pasangan yang sempurna. Saat ini, Jiang Yichen juga turun dan mendorong kacamatanya. Tiba-tiba, banyak pria tidak bisa menahan diri untuk mengecilkan kepala mereka ke belakang. Putra keempat dari keluarga Jiang, julukan iblis hidup bukan hanya untuk menakut-nakuti orang, itu benar-benar bisa mengirimmu ke penjara. Dan dia adalah orang gila yang melindungi keponakannya. Tak lama setelah mobil mereka berhenti, sebuah mobil sport melaju. Ketika mereka melihat mobil sport itu, wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan. Sebuah mobil sport konvertibel biru dipenuhi sepertinya laut menyatu dengan mobil biru dan sangat menarik perhatian. Ada begitu banyak dari mereka, ini akan mengosongkan beberapa toko. Ini bukan pertanyaan tentang note kuncinya tetap mobil. Mobil ini pasti bernilai puluhan juta, Lamborghini. Itu pasti Fang Jingyang, tuan muda dari keluarga Fang. Ya, itu dia, mobil ini mungkin diberikan kepada putri sulung keluarga Jiang. Kudengar mereka akan segera bertunangan. Dia tidak berpikir untuk memberikan mobil dan pemiliknya sekaligus, kan? Romantis sekali. Ya Tuhan, jika seorang pria memberiku mobil seperti ini, aku bisa langsung mandi dan melompat ke dalamnya. Itu keren, semua orang yang hadir memandang Fang Jingyang.
Dia keluar dari mobil dengan gaya keren dengan sudut mulutnya sedikit terangkat penuh percaya diri dan perlahan berjalan menuju Jiang Yan. Fang Jingyang, jika bagian tubuhmu itu menyentuh Xiao Yan, aku akan memotongmu di bagian itu. Jiang Yichen berkata dengan lembut. Paman keempat Fang Jingyang mengerutkan kening tetapi tidak melanjutkan berdebat dengan Jiang Yichen tentang masalah ini. Dia menatap Jiang Yan dan tersenyum. Xiao Yan Long lama tidak bertemu. Apa ada sesuatu? Jiang Yan tidak ingin memperhatikan Fang Jingyang dan hanya bertanya dengan suara dingin. Bukankah kamu paling suka mawar biru? Itu sebabnya aku berlarian ke semua toko di Jiangdu dan membeli begitu banyak dari mereka. Aku ingin melamarmu di depan banyak orang. Fang Jingyang penuh percaya diri. Pertunangan itu sudah dibicarakan oleh kedua keluarga. Saya yakin Jiang Yan tidak akan menolak, selain itu jika mobil mewah ditambah mobil. Selama dia seorang gadis, siapa yang tidak akan tergerak? Bahkan putri sulung keluarga Jiang yang berharga, bukankah dia hanya seorang gadis kecil? Siapa yang bilang aku suka Blue Enchantress? Aku paling benci warna biru. Bab 127. Aku paling suka warna biru. Fang Jingyang tertegun sejenak dan berdiri di sana dengan bingung. Dia jelas ingat bahwa warna favorit Jiang Yan adalah biru dan bunga favoritnya adalah Blue Rose. Ada acara kampus selama sekolah menengah atas. Jiang Yan adalah perencana acara pada saat itu. Dia masih ingat bahwa tempat itu hampir penuh dengan Blue Roses. Bagaimana mungkin aku salah mengingat hobi Jiang Yan? Apa ada hal lain? Ekspresi Jiang Yan perlahan berubah dingin. Ya. Fang Jingyang sedikit mengernyit. Ambil barang-barangnya. Siapa kamu? Jika kamu ingin aku menerimanya, aku akan menerimanya. Jiang Yan mencibir dan menggelengkan kepalanya. Jiang Yan, ekspresi Fang Jingyang juga menjadi dingin. Pernikahan kedua keluarga itu diketahui oleh hampir seluruh kota. Tanggal pertunangan Fang Jingyang dan Jiang Yan telah ditetapkan oleh kedua keluarga. Kata-kata teman masa kecil dan pria berbakat dan gadis cantik telah digunakan berkali-kali sehingga hampir terlalu sering digunakan. Dan sekarang kamu menghina saya di depan umum. Dia melirik sekeliling. Saya melihat banyak orang melihat ke sini sambil terkekeh dan dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Tuan muda dari keluarga Fang mengungkapkan cintanya kepada tunangannya. Saya ditolak. Tetapi apakah putri sulung keluarga Jiang benar-benar tidak menyukai warna biru? Seseorang menggelengkan kepalanya dan menatap Fang Jingyang dengan nada sinis. Apa yang terjadi? Jiang Yan menolak hadiah dari Fang Jingyang. Kenapa aku merasa ini agak aneh? Bukankah mereka akan segera bertunangan? Menurutku, ini putri sulung keluarga Jiang yang sedang menunjukkan kekuatannya pada Fang Jingyang. Bukankah gadis-gadis zaman sekarang menyukai ini? Ya, bukankah sedang populer untuk menjadi suami takut istri sekarang? TSK, ini mungkin hanya sedikit percintaan antara pasangan. Di mana ibumu Xiao Qingtiao? Apakah kamu dan Fang Jingyang suami istri? Xiao yang mengumpat ketika mendengar perkataan wanita muda di sebelahnya, kamu. Sebelum dia bisa membuka mulut untuk membantah, Xiao yang berjalan maju dengan makanan segar di tangannya. Jiang Yan, suara itu jatuh, mata semua orang langsung tertuju pada Xiao Yang. Siapa ini? Dia juga memegang Blue Enchantress. Apakah Anda berencana meniru Merfang dan mengirim Blue Enchantress untuk menyatakan cinta Anda? Ada yang salah, aku sedikit bingung, bukankah ini pengakuan dari Merfang? Ya, beraninya seseorang muncul saat ini dan mereka semua sama. Kenapa aku merasa mereka adalah pasangan yang cocok? Apa yang sedang kamu bicarakan? Apa kamu tidak ingin melihat matahari besok? Cek apa yang terjadi? Tuan muda Renfang telah membantunya membersihkan ladang ranjau, tetapi tidakkah dia mendengar apa yang dikatakan Nona Jiang? Dia paling membenci warna biru, namun dia masih menyebut Blue Enchantress. Tunggu, ada sesuatu yang mencurigakan tentang kedua topi ini. Ya, ada yang salah dengan topi kedua orang ini. Dia cantik dan menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Ini tidak mungkin topi pasangan. Semua orang tiba-tiba terkejut. Osit sensasi besar. Melon ini sedikit di luar iman. Ini adalah melon dari keluarga Fang dan Jiang. Apakah ada melon keluarga lain yang lebih besar dari ini? Semua orang melihat pakaian kedua orang itu dan semakin terkejut. Topi pasangan, Anda bilang ini kebetulan? Pada saat ini Fang Jingyang mendengar suara Xiao Yang dan tanpa sadar mendongak. Matanya tertuju pada Xiao Yang dan dia tiba-tiba terkejut. Xiao Yang. Ketika Jiang Yan mendengar suara yang familiar pada saat ini, matanya tampak tertutup kabut sejenak. Dia menatap anak laki-laki di depannya dengan tergila-gila, suaranya tercekat di tenggorokannya dan dia hampir tidak bisa berbicara. Xiao Yang, kamu di sini. Sebentar lagi, senyum ceria muncul di wajah Jiang Yan. Tetapi jika kamu melihat dengan jelas, kamu dapat melihat bahwa pada saat ini matanya sudah dipenuhi dengan air mata. Aku di sini, Xiao Yang menghela napas panjang. Dalam sekejap pikiran saya mengingat setiap momen yang mereka habiskan bersama. Xiao Yang melihat sekeliling, melirik Fang Jingyang lagi mencibir, dan berjalan maju dengan makanan segar di tangannya. Jiang Yan, ini adalah hadiah dari saya untukmu, 12 enchantress biru dan napas bayi. Di laut biru terdapat banyak bintang yang bersinar terang. Bahasa mereka adalah kekasih mawarku. Aku ingin menggoda, merayu, memanjakan, dan memuaskanmu. Aku ingin kau menjadi peri biruku, angkat bibirmu dengan bangga ke seluruh dunia, dan terbang di langit cinta. Xiao Yang menatap Jiang Yan dan tersenyum.
Jiang Yan, apakah kamu bersedia menjadi peri biruku? Biarkan aku memanjakanmu dan memanjakanmu. Aku akan menjagamu dan melindungimu selamanya. Suara Xiao yang sangat lembut. Namun pada saat ini semua orang tanpa sadar menjadi tenang dan memandang kedua orang di karpet merah dan suara-suara itu jatuh ke telinga semua orang. Brengsek, dia benar-benar mengaku. Bukankah Jiang Yan tunangan Fang Jingyang? Mengapa pria lain berani menyatakan cintanya pada Jiang Yan di depannya? Apakah ini Minotaur secara langsung? Ini keterlaluan. Siapa pemuda ini? Dia sangat berani. Saat ini Fang Jingyang juga bingung. Apakah ini Xiao Yang? Dia sangat berani. Pada saat ini, urat-urat di lehernya menonjol dan dia sangat marah. Tentu saja dia mendengar orang-orang di sekitarnya menunjuk dan berbicara. Bertemu langsung dengan Minotaur, itu benar-benar berarti kamu tidak menganggap dirimu sebagai manusia. Dia tahu itu dengan sangat baik. Bahkan jika Jiang Yan tidak menyukainya lagi, dia tetap akan menikahinya pada akhirnya. Keluarga Jiang tidak akan pernah melakukan hal seperti memutuskan pertunangan. Tapi sekarang dia tiba-tiba merasa sedikit panik. Melihat Jiang Yan lagi pada saat ini emosinya sudah meningkat. Wajah Xiao yang sangat dekat. Wajahnya penuh kasih sayang dan di matanya tidak ada orang lain kecuali dia. Jiang Yichen juga menghirup udara dingin saat ini kerja bagus. Penggalian ini sangat teliti. Awalnya saya bertanya kepada Xiao yang apakah dia punya rencana dan dia bilang dia tidak punya. Sekarang aku menyadari bahwa anak ini tidak punya niat untuk merencanakan apapun. Sesederhana itu dia menyatakan cintanya kepada Jiang Yan di depan Fang Jingyang. Jiang Yan, apakah kamu suka apa yang kuberikan padamu? Xiao yang tersenyum. Ya bagaimana kamu tahu aku suka biru, aku paling suka Blue Enchantress. Kata-kata itu jatuh air mata menggenang di mataku. Dia mengambil bungkusan itu di tangannya lalu membuka lengannya dan memeluk Xiao Yang. Xiao Yang tersenyum dan memeluk Jiang Yan erat-erat di lengannya saat ini. Seluruh tempat menjadi sunyi ini. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak suka biru dan paling membencinya? Sepertinya biru adalah warna favoritmu sekarang kan? Tentu saja yang penting bukan ini, yang penting adalah putra sulung keluarga Fang tunangannya dicuri oleh seseorang. Atau apakah direnggut di depan orang-orang? Semua orang melihat adegan ini dengan tidak percaya, pikiran mereka menjadi kosong. Fang Jingyang juga bingung dan mati rasa saat ini apa yang sedang terjadi. Apakah tunanganmu setuju dengan pengakuan orang lain? Dan orang ini adalah Xiao yang selalu menentang keluarga Fang. Dia hanya merasa kepalanya penuh dengan padang rumput hijau dan warnanya agak berlebihan. Mata Fang Jingyang penuh dengan amarah saat ini. Tepat ketika dia hendak melangkah maju, dia dihentikan oleh Jiang Yichen. Tuan Fang, apa yang ingin Anda lakukan? Jiang Yichen sedikit mengangkat sudut mulutnya, masih terlihat lembut dan elegan. Kamu. Jiang Laosi, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Fang Jingyang berkata dengan suara tenang, tampak sangat marah. Aku ingin bertanya padamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu dan Jiang Yan tidak bertunangan. Ini hanya keinginan kedua keluarga, tetapi tidak ada fakta yang pasti. Di depan umum, di depan semua orang, apakah kamu ingin menerima surat dari pengacaraku, Jiang Yichen? Sudut mulut Jiang Yichen melengkung ke atas, dan dia merasa sangat nyaman. Anak kecil bernama Xiao yang ini sangat luar biasa. Aku hanya memintamu untuk mencobanya, tetapi siapa sangka kau begitu kejam dan langsung berhasil. Luar biasa, soal kemarahan Jiang Yiming, lupakan saja, jangan dipikirkan. Kakak laki-laki tidak akan memotong dirinya sendiri pula. Bab 128 keluarga Jiang Anda selesai. Xiao yang menatap wajah yang begitu dekat dengannya dan hatinya sudah dipenuhi dengan sukacita. Gigitan, pengakuan pertama berhasil. Pencapaian sempurna kotak harta karun uang hadiah awal cinta. Catatan kotak uang secara acak mendapatkan sejumlah uang tunai. Suara sistem tiba-tiba terdengar di benakku, aku tidak menyangka akan ada kejutan. Xiao yang tidak terburu-buru untuk membuka peti harta karun itu. Dia hanya menggandeng tangan Jiang Yan dengan senyum di wajahnya. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao yang memegang erat tangan Jiang Yan dan berkata dengan lembut. Jiang Yan berdiri di sana dengan bingung, wajahnya memerah karena malu. Dia hanya mengangguk kaku, merasa manis di hatinya. Semua orang yang hadir sudah terpana ketika melihat adegan ini. Semua orang menebak identitas Xiao Yang. Dia berani merebut seorang wanita dari Fang Jingyang dan wanita yang dia rebut adalah putri sulung dari keluarga Jiang. Dia sangat berani, ini Jiangdu, semua orang tahu keluarga Fang dari Jiangdu. Pada saat ini Fang Jingyang tiba-tiba melangkah maju. Fang Jingyang, Jiang Yichen berteriak, tetapi detik berikutnya dia didorong oleh Fang Jingyang. Jiang Laosi, keluarga Jiangmu sudah tamat. Dia berkata dengan suara rendah dengan amarah. Jiang Yichen tertegun pada awalnya dan Fang Jingyang sudah berjalan maju. Jiang Yan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Saat suara itu jatuh, Xiao Yang dan Jiang Yan melihat ke arah yang sama. Fang Jingyang menatap mereka berdua dengan dingin meskipun wajahnya penuh amarah, dia tidak berniat untuk mengambil tindakan. Jiang Yan melirik Fang Jingyang, jejak kebingungan melintas di wajahnya. Dia telah berjanji kepada ibunya bahwa demi keluarga Jiang, dia akan menikah dengan keluarga Fang.
Namun sekarang setelah Xiao yang muncul di sampingnya, emosinya tidak lagi terkendali. Dia sudah lupa tentang fondasi keluarga Jiang. Fang Jingyang, kamu harus tahu bahwa aku tidak menyukaimu. Kenapa kau harus menggangguku? Jiang Yan mengangkat alisnya. Bukan, kali ini bukan aku yang mengganggumu, tapi kaulah yang bertindak terlalu jauh, Fang Jingyang mencibir. Dia mengingat penghinaan hari ini. Di depan begitu banyak orang sebagai tuan muda dari keluarga Fang wanitanya justru direbut. Ini tunangannya tetapi sekarang dia memegang tangan orang lain. Fang Jingyang, apa maksudmu? Seharusnya aku yang menanyakan ini padamu. Apa salahku Fang Jingyang, bagaimana mungkin aku mengecewakan keluarga Jiangmu? Apakah kamu Jiang Yan memperlakukan aku seperti monyet? Fang Jingyang berkata sambil mengertakkan gigi. Dulu saat kamu melamarku, aku menolakmu. Kamu menggunakan urusan bisnis untuk mengancam keluarga Jiang dan memaksaku untuk setuju. Suara Jiang Yan berangsur-angsur menjadi dingin. Sekarang setelah semuanya terungkap, tidak mungkin dia bisa kembali. Jiang Yan, sebuah makian datang, semua orang melihat ke arah yang sama pada saat yang sama. Aku melihat seorang pria agung berjalan perlahan ke arahku dengan ekspresi marah di wajahnya. Jiang Yiming, saudara Jiang Yichen, menelan ludah. Wajah Jiang Yiming sangat muram dan dia berjalan ke arahnya perlahan. Jiang Yichen tidak berani mengatakan apapun dan dengan cepat menghindarinya. Kembali dan aku akan menyelesaikan skor denganmu. Jiang Yiming memelototi Jiang Yichen lalu berjalan lurus ke arah Jiang Yan dan yang lainnya. Lepaskan tanganmu, Jiang Yiming hanya melirik Xiao Yang dan berkata dengan suara berat. Siapa kau? Xiao Yang mengangkat sudut mulutnya dengan nada menghina. Tidak ada yang bisa menghentikan saya hari ini, bahkan Raja Surga pun tidak bisa berbuat apa-apa. Nama saya Jiang Yiming, aja kandungnya sekarang, bisakah kamu melepaskan tangan putriku? Jiang Yiming sedikit mengernyit dan suaranya menjadi lebih dalam. Setelah mengatakan itu, dia melihat Fang Jingyang lagi, keponakanku, masalah ini. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Jingyang melihat sekeliling dan mencibir keluarga Fang membutuhkan penjelasan. Jiang Yiming menarik napas dan mengangguk sedikit. Ini bukan hanya masalah emosional bagi generasi muda. Dengan begitu banyak orang di sini sekarang, jika kita tidak menanganinya dengan baik, kita akan benar-benar menyinggung keluarga Fang. Jiang Yiming tahu bahwa jika dia gagal memuaskan Fang Jingyang, maka besok keluarga Jiang akan menjadi sasaran serangan bisnis tanpa batas dari keluarga Fang. Ini Jiangdu. Dapat dikatakan bahwa keluarga Fang mengendalikan urat nadi ekonomi Jiangdu. Keluarga Jiang bisa melawan, tetapi ini jelas bukan pilihan yang baik. Jiang Yiming memandang Xiao Yang benar. Lepaskan tanganmu, aku tidak akan menyalahkanmu atas apa yang terjadi di masa lalu. Paman Jiang, maafkan aku tidak bisa menyetujui permintaanmu. Xiao Yang menggelengkan kepalanya. Jiang Yiming menatap Jiang Yan dengan dingin. Jiang Yan segera memalingkan kepalanya tanpa melihatnya sama sekali. Jiang Yiming sangat marah sehingga dia berjalan maju dan mengangkat tangannya untuk meniup wajah Jiang Yan. Detik berikutnya tangannya tidak bisa jatuh karena sudah digenggam erat di tangan Xiao Yang sehingga dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Apa yang akan kamu lakukan? Jiang Yiming menatap Xiao Yang dan berkata dengan dingin, apa urusannya denganmu jika aku mendisiplinkan putriku? Aku hanya melindungi pacarku. Xiao Yang menepis tangan Jiang Yiming. Wajah Jiang Yiming sangat muram. Banyak orang di sekitar mulai menunjuk dan berbicara. Itu adalah keputusan yang tepat untuk datang ke makan malam lelang kali ini. Melon sebesar ini cukup untuk membuatmu kenyang. Banyak wanita memandang Xiao Yang dan berpikir bahwa pemuda ini sangat tampan. Wanita muda yang baru saja dimarahi oleh Xiao Yang juga melihat bintang-bintang. Apa itu pangeran tampan? Ini adalah pangeran tampan. Sayangnya pangeran tampan tidak pernah bisa menolak pernikahan dengan orang kaya dan berkuasa. Semua orang memahami. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Yang saat ini, hasil akhirnya tidak akan berubah sama sekali. Jiang Yan tetap harus bergabung dengan keluarga Fang. Kecuali jika keluarga Jiang perusahaan sebesar itu tidak ingin melanjutkan operasinya. Hanya dibutuhkan satu kata dari keluarga Fang dan keluarga Jiang akan hancur. Meskipun mereka adalah perusahaan terbesar kedua di Jiangdu, mereka masih tidak signifikan di depan raksasa seperti keluarga Fang. Fang Jingyang tidak tahan lagi dengan tatapan di sekelilingnya. Dia hanya mencibir dan berkata perlahan, besok keluarga Jiang harus memberiku jawaban yang memuaskan. Setelah mengatakan itu dia mendengus dingin dan berjalan lurus ke dalam hotel. Tolong, kata Kamboja belum diucapkan, putar. Tiba-tiba penjaga pintu menciutkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apapun. Ini sedikit mengejutkan Xiao Yang. Awalnya saya berpikir bahwa Fang Jingyang akan sama dengan Fang Jingyuan, tetapi saya tidak menyangka dia akan begitu sabar. Dia sudah siap untuk mengambil tindakan. Namun tanpa diduga, Fang Jingyang hanya mengucapkan beberapa patah kata dan pergi. Pada saat ini, beberapa pengikut telah menyusul Fang Jingyang, Tuan. Panggil pemasok keluarga Jiang. Mulai besok tidak ada seorang pun yang akan mengantarkan barang-barang keluarga Jiang. Siapapun yang mengirimnya untuk mati, mengerti, ya. Fang Jingyang tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang bonsai di sampingnya Bang. Terdengar suara memekakkan telinga di hotel. Keluarga Jiang mencari kematian seseorang tidak bisa menahan diri untuk mencemooh. Meskipun keluarga Jiang juga kaya, kesenjangan antara mereka dan keluarga Fang sangat besar.
Dengan fondasi berusia seabad di industri Jiang Duno, keluarga Jiang dapat dihindari. Hanya dengan satu kata, grup Xian akan berada dalam masalah besok. Pada saat ini, Jiang Yiming juga merasa kepalanya akan meledak. Dia menghela napas panjang dan menatap beberapa orang yang kau. Empat tua Jiang Yan ikuti aku tidak, Jiang Yan menggelengkan kepalanya. Kamu ikut juga Jiang Yiming menunjuk Xiao Yang. Bab 129-99 pengakuan terungkap. Xiao Yang berpikir sejenak, lalu menggenggam tangan Jiang Yan dan berkata, baiklah. Mereka bertiga mengikuti Jiang Yiming ke dalam hotel. Kali ini, tentu saja, tidak ada yang meminta undangan kepada Xiao Yang. Begitu mereka memasuki hotel, Jiang Yiming melambaikan tangannya dan seseorang mengikuti mereka. Saya butuh ruang konferensi. Ya, Tuan Jiang. Pria itu mengangguk. Setelah beberapa saat mereka tiba di ruang pertemuan. Tiba-tiba hanya ada 4 dari mereka yang tersisa di ruangan itu. Jiang Yiming duduk terlebih dahulu dan Xiao Yang juga duduk sambil memegang tangan Jiang Yan. Nama Anda adalah Xiao Yang. Aku tahu kamu, Jiang Yiming menunjuk Xiao Yang. Saya bersekolah di SD Eksperimen 4 JM, tidak. SMP 26 dan SMA 2 JM. Saya saat ini adalah mahasiswa tingkat 3 di Universitas Keuangan dan Ekonomi Jiangdu. Saya baru saja dikeluarkan, bukan? Jiang, ayah menderita diabetes, tekanan darah tinggi, masalah pernapasan, Saya sudah terbaring di tempat tidur selama 3 tahun, dan keluarga saya bergantung pada ibu saya yang bekerja di garis depan pabrik. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Yang melihat Jiang Yiming dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Kamu bilang aku tidak pantas bersama Jiang Yan, bukan pasangan yang cocok. Jiang Yiming langsung terkejut dan berkata, aku tidak menyangka kamu begitu sadar diri. Jika saya tidak salah, kamu dan Jiang Yan baru saling mengenal selama total 3 hari kan? Ya, Xiao Yang mengangguk. 3 hari tut. Kami baru saling mengenal selama 3 hari. Apa menurutmu aku akan nyaman meninggalkan putriku padamu? 3 hari sudah cukup untuk menyukai seseorang. Xiao Yang masih memegang tangan Jiang Yan dan berkata perlahan. Benarkah? Jiang Yiming mencibir. Baiklah, bisakah kamu menjelaskan kepadaku dan Jiang Yan apa yang terjadi dengan gadis bernama Lin Qiu itu? Pria tergila-gila dari Universitas Keuangan dan Ekonomi Jiangdu menyatakan cintanya kepada Lin Qiu, Presiden Universitas Keuangan dan Ekonomi Jiangdu, 99 kali. Pria tergila-gila itu pasti kamu, Jiang Yiming menyalakan ponselnya. Segera sebuah postingan forum dibuka. Next, dia menyambungkan proyektor di atas meja. Next second. Semua yang ada di telepon muncul di depan beberapa orang melalui proyektor. Jiang Yan tertegun sejenak. Di layar itu ada sampul Xiao yang sedang memegang yang segar. Judul dari postingan ini adalah Xiao Yang, pria yang dilanda cinta dari Universitas Keuangan dan Ekonomi, menyatakan cintanya kepada teman sekolahnya, Lin Qiu, untuk ke-99 kalinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik tangannya. Namun, Xiao Yang mengepalkan tinjunya dengan erat dan tangannya masih terkepal erat di telapak tangannya. Saat ini, Xiao Yang juga sedikit mengernyit 99 kali. Aku tidak tahu apakah harus mengatakan kamu tergila-gila atau seorang santo cinta. Jiang Yiming memandang Xiao Yang dengan sinis. Jiang Yichen juga melihat Xiao Yang pada saat yang sama ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Xiao Yang, apa yang terjadi? Xiao Yang menghela napas panjang dan berkata perlahan itu sebelum aku bertemu Jiang Yan paman Jiang, Anda bisa melihat tanggalnya saja. Aku tidak berbohong padamu. Pada titik ini, Xiao Yang menatap Jiang Yan lagi dan berkata, kamu adalah satu-satunya di hatiku sekarang, tidak ada orang lain. Jiang Yan sedikit mengernyit dan memang tidak bisa mengucapkan apapun. Bibir merahnya menjadi sedikit pucat dan dia jelas kebingungan. Untung hal itu terjadi sebelumnya. Hanya dalam 2 atau 3 hari, kamu bisa melupakan 99 pengakuan dan jatuh cinta pada Jiang Yan. Xiao Yang, perasaanmu terlalu murahan. Suara itu menghilang. Jiang Yan langsung mengerutkan kening dan menepis tangan Xiao Yang. Xiao Yang, beri aku penjelasan. Xiao Yang tidak menyangka bahwa pengakuannya sebelumnya akan menyebabkan situasi ini. Dia menggosok kepalanya dan berkata, segalanya tidak seperti yang kau pikirkan, Jiang Yan. Aku tidak menyukai Lin Qiu. 99 pengakuan itu hanyalah. Setelah mengatakan ini, Xiao Yang terdiam. Dia tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah tugas dari sistem. Aku tidak berbohong padamu. Sungguh, tidak ada apapun yang terjadi antara Lin Qiu dan aku. Sungguh, Jiang Yiming tersenyum. Klik pada video. Video dimulai. Di dalam video, Xiao Yang memegang pengeras suara dan suaranya langsung sampai ke telinga semua orang. Lin Qiu, aku menyukaimu, jadilah pacarku. Suara itu jatuh Xiao. Yang Jiang Yichen, suara berubah dingin. Paman keempat Jiang Yan, aku. Suara belum jatuh bang, sebuah suara jelas bergema di telinga semua orang. Xiao Yang menatap gadis di depannya dengan tatapan kosong. Dia merasakan sakit yang membakar di wajahnya, dan sepertinya ada bekas telapak tangan merah yang tertinggal di sana. Dia berdiri di sana dalam keadaan terkejut, agak bingung tentang apa yang harus dilakukan. Jiang Yan menggigit bibir merahnya dengan ringan, matanya berangsur-angsur memerah, dan air mata langsung jatuh. Xiao Yang segera mengulurkan tangan dan meraih Jiang Yan. Jiang Yan, dengarkan penjelasanku, ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Explainis, apakah ada hal lain untuk dijelaskan? Ada air mata di wajah Jiang Yan dan Xiao Yang. Bajingan Jiang Yichen mengutuk dan bergegas menuju Xiao Yang.
Biarkan Xiao Yan pergi. Xiao yang hanya memeluk Jiang Yan erat-erat, wajahnya penuh kecemasan. Pada saat ini, pikirannya sudah kosong. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan 99 pengakuan itu, juga tidak tahu apa yang harus dikatakan. Xiao yang lepaskan aku, suara Jiang Yan keluar dengan nada tegas. Tangan Xiao yang lepaskan. Detik berikutnya sebuah tinju besar muncul di depannya Xiao yang tidak menghindar. Dengan keras tinju itu mendarat tepat di wajahnya. Sialan, maafkan aku membantumu berurusan dengan Fang Jingyang. Sialan, kau bahkan lebih idiot dari Fang Jingyang. Jiang Yichen mengutuk tetapi tidak berhenti, dia memukul lagi. Tetapi kali ini, dia dihalangi oleh Xiao Yang. Paman keempat, berhenti memukulku, suara Jiang Yan terdengar. Pada saat ini dia tampak sangat tenang. Jiang Yichen menarik tangannya. Kemudian Jiang Yiming hanya menyaksikan adegan itu dengan bercanda. Jiang Yan, dengarkan penjelasanku, ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu bisa menemukan semua ini di forum sekolah. Dan dia bahkan menyatakan cintanya padaku, tapi aku menolaknya. Aku tidak pernah berencana untuk bersamanya sejak awal. Xiao yang menatap Jiang Yan dan berkata, kamu pergi sekarang. Aku ingin menenangkan diri. Jiang Yan menggelengkan kepalanya. Pikirannya juga sedikit bingung menghadapi Xiao yang dia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jiang Yan, enyahlah. Jiang Yichen mengutuk, aku akan menunggumu di luar. Xiao yang merasa bahwa dia perlu menenangkan diri. Setelah berjalan keluar dari ruang rapat, Xiao yang merosot ke tanah dan menghela napas panjang. Perkembangan masalah ini memang telah melebihi ekspektasinya. Saat ini, hanya 3 orang dari keluarga Jiang yang tersisa di ruangan itu. Xiao Yan, sebenarnya aku seharusnya memberitahumu lebih awal, tetapi sebagai seorang ayah, aku tidak tahu bagaimana memulainya. Aku tahu perasaanmu pada Xiao Yang, tetapi hati manusia tersembunyi. Jiang Yiming menghela napas. Membiarkanmu menikah ke keluarga Fang bukan hanya untuk keluarga Jiang, tetapi juga untukmu. Lihat, semua pria di dunia ini sama saja. Selain kamu ada juga King Xuantong itu dan Xiao Sui. Xiao yang benar-benar tidak membiarkan satupun dari mereka. Aku tahu Fang Jingyang bukan orang baik, tapi bagaimana dengan dia, Xiao Yang? Kalau begitu, kamu tidak perlu menikah dengan keluarga Fang. Jiang Yichen mendengus dingin. Tidak peduli seberapa buruk Xiao Yang, Fang Jingyang tetaplah seorang idiot besar di depan Jiang Yichen. Apa yang kau tahu? Jiang Yiming mendengus dingin. Sejujurnya, 40% saham perusahaan kita telah diakuisisi oleh seseorang. Ini mungkin dilakukan oleh keluarga Fang. Apakah kamu tahu apa yang akan dihadapi keluarga Jiang kita jika Jiang Yan tidak menikah dengan keluarga? Begitu kata-kata itu jatuh, wajah Jiang Yichen dipenuhi keterkejutan. 40% saham, bagaimana mungkin itu benar? Beberapa pemegang saham pada saat itu tidak tahu mengapa, tetapi mereka semua mengalihkan saham mereka. Jika 40 saham berada di tangan keluarga Fang, maka akan sangat mudah bagi keluarga Fang untuk mengambil tindakan terhadap kita. Jiang Yiming menghela nafas. Bab 130. Dia datang ke sini dengan api super. Pada saat ini Xiao yang setengah berjongkok di luar pintu, alisnya berkerut dan tampak sedikit kehilangan. Pada saat ini suara ponsel berdering di telinga Xiao Yang. Pengguna VIP yang terhormat, platform Doumo mengingatkan Anda bahwa hanya tersisa 30 menit untuk daftar bintang baru. Melihat pesan yang dikirim oleh aplikasi, kelopak mata Xiao yang tiba-tiba berkedut. Aku hampir lupa tentang ini. Aku seharusnya memilih Xin Xin Xiangrong di daftar bintang baru hari ini, tetapi bertepatan dengan waktu makan malam, jadi aku benar-benar lupa tentang itu. Pikiranku sedang kacau. Dia menghela napas panjang. Dia tidak punya solusi yang baik untuk masalah Jiang Yan. Mengakui cintanya pada Lin Qiyue adalah fakta yang sudah ditetapkan dan dia tidak bisa membantahnya. Tapi aku jatuh cinta pada Jiang Yan dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Buka platform, buka daftar pantauanmu. Di platform, Xiao yang hanya mengikuti satu ruang siaran langsung, Xin Xin Xiangrong, yang mudah ditemukan. Begitu dia masuk, Xiao yang melihat sebuah kata merah besar PK di tengah ruang siaran langsung. Ini bukan lagi Xiao Langdi yang sebelumnya, tetapi putaran PK lainnya. Meskipun Zhang Xin mengenakan topeng, Xiao yang masih bisa melihat kesuraman di wajahnya. Ya, Zhang Xin yang percaya diri tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dalam PK biasa. Dia merasa dipermalukan. Pada saat ini dia hanya duduk dengan tenang, tetapi hatinya sudah tidak dapat menerimanya. Aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang ancor wanita yang melambaikan tangannya dan berpose dan memamerkan pesonanya. Tidak hanya itu, setelah Xiao Langdi menang, beritanya menyebar ke semua ruang siaran langsung pendatang baru utama. Untuk sementara waktu, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk datang dan saling mengundang untuk PK. Selain Xiao Langdi, ini adalah pembawa acara wanita ketiga yang bersaing dengan Zhang Xin. Ini juga merupakan pertunjukan bakat menari. Seorang polisi wanita dengan topi unik di kepalanya mengenakan stoking hitam dan rok pendeknya bergoyang sedikit. Namun, sependek apapun roknya, itu tetap merusak keseimbangan inheren gravitasi bumi. Bagaimana cara membidik? Tidak ada pemandangan indah untuk dilihat. Miao Renfeng ada di sini. Di mana penembak jitunya keluar dan laporkan situasi pertempuran. Tidak, meskipun guru fisika SMA saya memberitahu saya bahwa rok harus berkibar tertiup angin, ini jelas bertentangan dengan apa yang telah saya pelajari.
Komentar-komentarnya hampir semua tentang pembawa acara wanita yang menari. Sebenarnya kalah dalam pertandingan PK tidak berarti apa-apa dan pada akhirnya tetap tergantung pada hasil total hadiah. Namun wajah Zhang Xin penuh dengan kebencian saat ini. Tidak mampu menerima kegagalan diri sendiri yang berkelanjutan. 5 menit hanya 5 menit tersisa untuk PK Xin kalah lagi. Tidak ada yang bisa kita lakukan, LSP terlalu kuat. Ya, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Saya sudah menghabiskan setengah dari biaya hidup saya bulan ini, tetapi tidak ada yang punya lebih dari recehan. Itu benar, bahkan jika Xiao yang ada di sini tanpa tugas sistem apapun, dia mungkin akan memilih pembawa acara yang melambaikan tangannya dan berpose. Memutar pinggangnya yang ramping, pria manapun mungkin akan jatuh cinta padanya. Begitu Xiao yang memasuki ruang siaran langsung, dia dipenuhi dengan emosi. Ini mungkin reinkarnasi dari siluman ular. Bahkan lebih keterlaluan dari pinggang Jiang Yan. Saat ini rentetan tembakan itu sudah mengetahui kedatangan Xiao Yang. Tiba-tiba komentar yang tak terhitung jumlahnya tentang Tuan Yang berdatangan. Bos yang ada di sini, sialan Tuan Yang, akhirnya Anda di sini. Apakah kamu tahu betapa Xin kita telah dianiaya? Hanya tersisa setengah jam di peringkat bintang baru. Tidak peduli seberapa hebatnya meriang, aku khawatir dia tidak akan bisa mencapai puncak daftar. Xiao yang menatap nama panggilan kaisar kapanpun dia memasuki ruang siaran langsung, sebuah spanduk akan dipasang. Pada saat ini Zhang Xin juga melihat pengguna Yang Mingyuan. Selamat datang di Yang Mingyuan, presiden yang suara Zhang Xin sedikit lembut, mungkin karena dia tidak sering mengatakannya, atau mungkin karena dia lelah bernyanyi dan suaranya terdengar kurang pas. Xiao yang tersenyum dan melirik gadis yang sedang bersaing dengan Zhang Xin. Sialan, perawan tua tidak tahan rangsangan semacam itu. Xiao yang menelan ludahnya dan merasakan perutnya menjadi panas. Terima kasih saudara-saudara untuk roketnya, terima kasih. Begitu pembawa berita wanita selesai berbicara, dia melihat Panji Xiao Yang. Pengguna kaisar menjadi terkenal dan memasuki ruang siaran langsung PK. Wuhu presiden yang ada di sini, bos yang memang hebat. Bos yang ada di sini dengan roket supernya. Sesaat rentetan itu penuh dengan komentar tentang Xiao Yang. Ini adalah PK. Xiao yang melihat perbandingan hadiah di kanan atas dan sedikit terkejut sesaat. Perbedaannya sekitar 30 atau 40 kali hadiah siaran langsung Zhang Xin tidak sebanyak yang lain. Kalau soal siaran langsung, kamu masih harus belajar dari orang mesum tua itu. Bos yang Xin telah sangat diganggu, bos yang balas dendam dengan cepat. Bos Yang Gu setelah melihat komentar-komentar ini, Xiao yang merasa lebih baik. Maaf, aku terlambat karena ada urusan. Sebuah roket super jatuh membawa kata-kata Xiao yang bersamanya. Entah mengapa Zhang Xin tiba-tiba merasa jauh lebih nyaman. Pembawa acara wanita itu sebaliknya tampak sedikit kewalahan, aku tidak mungkin seburuk ini. Tidak apa-apa bagi orang lain untuk PK, tetapi begitu saya datang ke sini, saya bertemu dengan sponsor mereka. Setelah memikirkannya, dia diam-diam menurunkan tangannya dan merobek selotip dua sisi di bagian dalam roknya. Selamat datang, Presiden Yang. Saat dia mengatakan ini, dia mengedipkan mata ke kamera. Detik berikutnya musik heavy metal mulai diputar. Pembawa berita wanita itu tiba-tiba berdiri dan melompat, brengsek. Ya Tuhan, ternyata guru fisika saya tidak berbohong kepada saya. Yesus itu dia, akhirnya saya tidak melanggar gravitasi bumi. Rok saya mengambang di mana penembak jitu cepat kuasai tempat tinggi. Butuh seorang penembak jitu untuk melakukan ini, siapapun yang tidak buta dapat melihatnya. Tertelit sebenarnya putih bersih, aku sangat menyukainya. Warna favoritku adalah putih bersih atau putih feminin. Sangat cantik. Mata Is langsung tertuju pada pihak lain dan rentetan komentar beralih ke pihak lain lagi. Hadiah-hadiah di ruang siaran langsung juga mulai berguncang. Terima kasih saudara-saudara untuk pesawatnya. Dia tersenyum ke samping dan berkedip. Tiba-tiba, hadiah itu menjadi lebih gila lagi. Apakah warna putih bersih itu yang terpampang menggoda hati para penonton? Bahkan Xiao yang merasa sedikit haus. Namun segera tangannya berada di tombol konfirmasi peluncuran roket Super 99 tembakan, bum bum bum. Efek suara khusus tersebut langsung mengganggu seluruh ruang siaran langsung. Sungguh putih bersih, semuanya tertutup oleh roket. Semua ruang siaran langsung di platform diblokir oleh spanduk besar. 99 roket super layak menjadi efek khusus termahal di platform kucing lucu dan spanduknya jauh lebih besar daripada api super biasa. Kaisar jadi terkenal dan dapatkan hadiah gratis Xin Xiangrong Super Rocket 99. Kaisar jadi terkenal dan dapatkan hadiah gratis Xin Xiangrong Super Rocket 99. Kaisar jadi terkenal dan dapatkan hadiah gratis Xin Xiangrong Super Rocket 99. Bos yang hebat, bos yang benar-benar datang dengan api super. Kura-kura berapa banyak yang sudah kamu sikat, kamu belum berhenti juga. Ini pasti 1000 putaran, mengapa kamu belum berhenti juga? Bos yang pagar untuk sesaat rentetan komentar masuk. Pembawa acara wanita yang menari dengan penuh semangat tiba-tiba menjadi pucat. Ribuan putaran api super, bagaimana kita bisa PK seperti ini? Di mana kesemek lembut yang kamu janjikan, mengapa begitu keras ketika sampai padaku? Sebentar saja di daftar hadiah Zhang Xin langsung menyalip yang lain.
Pada saat yang sama data hadiah juga melonjak liar dan setiap lompatan berada di angka puluhan ribu. Zhang Xin juga terkejut dengan efek spesial tersebut. PK macam apa yang ada di ruang siaran langsung? Tidak ada sosok manusia yang terlihat, hanya suara ledakan roket yang terus-menerus dan asap tebal. Melihat perubahan dalam daftar hadiah, Zhang Xin melebarkan matanya sedikit tertegun. Terima kasih Tuan Yang atas hadiah roket supernya. Dia hampir menangis. Bagaimana saya bisa berterima kasih? Mengapa roket ini belum berhenti juga? Bab 131 Selera Raja Naga hanya dengan sekali klik, itu 200.000. 5 juta yang diisi ulang kemarin tidak banyak, tetapi kecepatan tangan Xiao Yang masih belum cukup cepat. Dia hanya mengeklik satu hadiah dan satu konfirmasi. Hanya total 50 kali, tetapi butuh 1 menit penuh. Dan di ruang siaran langsung dalam menit ini. Tidak ada adegan yang bisa dilihat, hanya adegan yang mewah dan hidup. Tuan yang sangat murah hati. Bos Yang, tahukah Anda berapa lama saya menunggu momen ini? Lebih dari 2 jam. Tahukah kamu bagaimana saya menghabiskan 2 jam ini? Tahukah kamu? Sungguh, 2 jam ini sangat tidak nyaman, sehingga saya minum 3 botol Nutri Express. 200.000 untuk 1 klik, apakah ini kebahagiaan orang kaya? Itu keren sekali Ayah Yang, apakah Anda kehilangan seorang putra? Efek khusus bergulir berangsur-angsur memudar sudut mulut Xiao Yang sedikit terangkat. Pada titik ini Pek langsung akan segera berakhir. Hadiah itu bernilai 5 juta dan pihak lain bukanlah pendatang baru yang terlalu didukung oleh guild. Meskipun hadiahnya banyak, selisih antara mereka dan 5 juta terlalu besar. Dia putus asa, rok yang berkibar juga berhenti. Dan wajah Zhang Xin digantikan oleh senyuman. Setengah wajah tertutup alisnya melengkung, tetapi matanya sangat indah. Terima kasih Tuan Yang, dia mengangguk berterima kasih, suaranya sedikit bergetar. Hadiah senilai 5 juta, dia sudah lupa tentang daftar bintang baru yang bersinar. Untuk orang biasa, 5 juta ini berarti menjadi kaya dalam semalam. Xiao Yang tersenyum dan mengirim roket super lain yang bertuliskan nyanyianmu pantas mendapatkan begitu banyak hadiah. Sejujurnya suara nyanyian Zhang Xin sangat indah. Setelah mendengarkannya lama kemarin, Xiao Yang sendiri sedikit ketagihan. Dan di kolom komentar setelah kalimat ini keluar, semua orang menjadi gempal. Brengsek, ternyata mendengarkan Xin Xin bernyanyi membutuhkan biaya yang sangat besar. 5 juta suara nyanyian apa itu? Kelas atas ini adalah kelas atas. Ya Tuhan, aku hanya mendapat kartu $6 dan menghasilkan laba bersih lebih dari 4. 9 juta. Saya sudah berlangganan nyanyian tingkat jutaan, datang dan dengarkan lebih sering di masa depan. Apakah ini kebahagiaan kelas atas? Saya telah memutuskan bahwa mulai hari ini saya tidak akan lagi menjadi ISP tetapi akan mendengarkan musik dan menjadi orang kelas atas. Pada suatu waktu beberapa hadiah kecil juga dikirimkan. Hadiah-hadiah ini diberikan kepada Zhang Xin dan juga dikenakan oleh Xiao Yang. Namun hadiah-hadiah ini tampak pucat dibandingkan dengan begitu banyak roket super. Zhang Xin juga sangat terkejut saat ini. Kata-kata Xiao Yang hampir membuatnya menangis. Apakah nyanyianku benar-benar bernilai begitu banyak uang? Tiba-tiba, aku merasa lebih percaya diri dengan kegigihanku selama bertahun-tahun. Namun segera, di antara rentetan komentar, sebuah komentar super populer lainnya dikirim. Rentetan serangan Ononechir membuat Xiao Yang bersemangat. Di sisi lain, pembawa acara wanita yang merasa sedikit kewalahan saat ini tercengang ketika melihat kata-kata ini. Presiden yang juga memberi dirinya tembakan super panas untuk sesaat, saya merasa kehilangan arah. Terima kasih Tuan Yang, atas roket supernya. Sesaat, penonton juga kagum dengan tindakan Xiao Yang. Ternyata Tuan Yang juga seorang LSP. Saya salah menilai Tuan Yang. Hebung Wu jump up dan Zhang Xin juga terdiam. Namun roket super tidak berpengaruh pada daftar hadiah. Dia melirik komentar dan tiba-tiba bingung apakah harus tertawa atau menangis. Kamu terus bernyanyi dan menari. Sangat menyenangkan untuk bernyanyi dan menari pada saat yang sama. Xiao Yang menembakkan roket super lagi. Tiba-tiba, seluruh ruang siaran langsung menjadi sangat aktif. Saat ini sejumlah besar pemirsa bergegas masuk ke ruang siaran langsung. Persetan dengan pinggang kecil itu legenda ular putih, ya kan? Kubilang putih bersih ini adalah ular putih. Fuk, lagu ini juga sangat bagus, tapi lagu ini sangat murni dan tarian ini juga sangat murni, lagi pula ini putih bersih. Selain itu, komentar yang paling umum adalah, ayo tonton Presiden Yang. Mari dengar jutaan suara bernyanyi. Apakah ini kebahagiaan orang kaya? Tinggi dan rendah, aku menginginkan semuanya. Untuk sementara waktu, popularitas ruang siaran langsung terus meningkat. Efek dari hadiah 5 juta sudah keluar. Tentu saja, 5 juta poin popularitas penuh, ini adalah sebuah eksagerasi dan bukan jumlah orang yang daring, tetapi jumlah orang yang menonton rentetan yang melonjak pasti tidak sedikit. Xiao Yang tidak terburu-buru untuk terus memberikan hadiah, tetapi malah melihat daftar di atas. Tiba-tiba, alisnya berkerut. Apakah ini daftar bintang baru? Sungguh mengerikan. 5 juta orang ini bahkan belum masuk ke 10 besar.
Orang ke-10 dari bawah menerima hadiah senilai lebih dari 7 juta. Dan ini adalah jangkar baru, hampir semua didukung oleh guild-guild besar dan datanya terus berubah. Mungkin kamu berada di 10 besar 1 detik dan jatuh di detik berikutnya. Dalam 20 menit terakhir atau lebih, guild telah mengerahkan kekuatannya hampir terus-menerus. Spanduk roket Super Xiao yang baru saja jatuh dan ruang siaran langsung lainnya juga mulai bergerak pada saat ini. Spanduk-spanduk tidak pernah berhenti dan kecepatannya terus meningkat. Dan setiap spanduk ini bernilai 200.000. Ini benar-benar pemborosan uang, Xiao yang menghela napas dan merendahkan suaranya. Juara pertama hadiahnya senilai 1.145 juta. Pembawa berita baru paling populer dengan jutaan penonton, sepertinya aku masih pelit. Xiao yang memikirkannya dan tidak lagi ragu 20 juta mengisi ulang langsung. Mungkin butuh banyak waktu untuk mengisi ulang jumlah sebesar itu di platform. Namun, acara daftar bintang naik daun terlalu istimewa dan hampir semua staf di platform kucing bermain terus mengawasinya. Segera setelah uang di bank Xiao yang dipotong, mata uang virtual dari platform kucing lucu telah tiba di akunnya detik berikutnya. Ada begitu banyak angka nol sehingga Xiao yang terlalu malas untuk menghitungnya. Sebaliknya, dia menghitung dalam benaknya berapa banyak klik yang harus dia lakukan untuk memberikan begitu banyak hadiah. 200.000 setiap kali. Untuk hadiah senilai 20 juta Anda harus mengeklik 100 kali untuk mengirim dan 100 kali untuk mengonfirmasi. Ini masih kerja keras. Xiao yang menghela napas panjang dan segera memulai serangan sengit. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk ponsel dengan kasar. Mereka yang tidak tahu mungkin berpikir bahwa Xiao yang sedang bermain game, tetapi kenyataannya setiap kali dia bertaruh, dia kehilangan uang yang tidak bisa diperoleh orang biasa dalam setahun atau bahkan beberapa tahun. Boom, di ruang siaran langsung, roket super yang mewah meledak lagi. Nyanyian itu berhenti, langkah-langkah tariannya juga berantakan. Bos yang masih mengirim mereka tertelight masih dengan skala 99 roket. Apakah kamu berencana untuk mendapatkan puluhan juta? Apakah kamu tidak ingat apa kata Mel? Yang mengatakan beberapa hari lalu dia ingin mengangkat Xin Xin ke puncak daftar. Nomor 1 di daftar sudah bernilai 12 juta. Ini luar biasa, ini hanya membakar uang, aku bisa melihat rumah dan mobilku menjadi abu. 200 klik. Mungkin karena terlalu banyak efek khusus, platform mulai sedikit lag. Hal ini membuat Xiao yang sangat marah, lebih dari 2 menit 20 juta diberikan.